Tadi janji selamat, buktinya apa? Buktinya? Saya, ya sampai saat ini saya percaya dengan itu, dan saya sudah alami itu di dalam kehidupan saya. Ya, saya pernah dicoba mau dibunuh oleh orang-orang. Waktu itu saya tidak pernah takut mati ya. Saya hanya bilang, Tuhan, saya orang berdosa. Ya, saya pada saat ini saya tidak, sepertinya detak jantung saya tidak berdegup kencang ketika saya menghadapi ini. Yang saya inginkan, ampunilah dosa saya kalau memang hari ini saya harus mati. Tahu abang yang terjadi? Ternyata Nggak tahu kan? Bercanda. Yang mau ngebunuh bercanda aja. Kenapa? Iya, yang mau ngebunuh ternyata bercanda aja karena Raja Nikonya ulang tahun. Aduh, itulah. Waduh. Makanya saya bilang, Udah ngapain nanya gua kalau gitu? Saya hanya perlu, nggak tahu. Saya hanya perlu tertawa menghadapi orang-orang seperti abang kan itu yang saya sampaikan. Dan saya tidak sakit hati dengan apapun yang abang nyatakan itu. Saya tidak perlu sakit hati itu. Makanya saya bilang, Ya, memang saya ngapain? ya, di kehidupan Ya. ini sama. Yang mau Muslim, mau Hindu, mau apa, bagi saya itu sama. Sama. Jadi orang Muslim juga bisa masuk kerajaan sorga gitu. Kerajaan sorganya Kristen. Wah, Yesus itu juru selamat untuk seluruh umat manusia, bukan untuk hanya orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai umat Kristen. Iya kan? Oke, Keselamatan tunggu. itu adalah anugerah semata-mata daripada Allah. Coba Itu aku. otoritas Allah, dan Sip. tidak bisa dipengaruhi oleh satu manusia manapun itu yang merasa dirinya paling pintar dan segala macamnya, bang. Siap. Coba. Rajenko coba. Siapa dulunya abang aku baru datang. Oh iya, ada Bang Handi dan Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Handiku dan Gurunda yang kami hormati cintai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Silakan Allah. dilanjut. Ya, aku ini satu lagi aja. Saya Aku cuma nyimak. siap Gurunda kami. Nah, Rajenko coba. Jadi tanpa mempercayai penyaliban, tanpa percaya Yesus Tuhan, kaum Muslim ini bisa masuk kerajaan surganya Kristen, bisa masuk. Sekarang begini, bang, sama aja itu pertanyaan Anda ketika saya menanyakan seperti ini. Ketika Yesus belum disalibkan dan belum bangkit dari kematian, apakah tertutup keselamatan bagi orang-orang yang sudah mati sebelumnya? Saya pernah menanyakan itu. Samalah itu artinya dengan pertanyaan abang. Jawabannya bisa selamat, gitu ya? Itu tadi yang saya bilang tadi. Itu adalah keren. otoritas Allah sendiri. Keren. Itu adalah otoritas Allah sendiri. Nah itu ya, untuk kawan-kawan Kristen yang di bawah pahami ya. Jadi kalian tuh jangan sok-sok menginjili Islam gitu, karena jadi Islam aja tetap bisa masuk kerajaan surganya Kristen ya. Ini yang ngomong Rajenko Manurung 676 kawan-kawan. Thank you. Nggak akan gue debat lagi. Silakan dilanjut Gurunda dan juga Bang Handi. Silakan. Bang Handi dulu. Oh, Bang Handi dulu. Biar Bang Handi nggak sariawan. Ya lanjut. Lanjut, Bang Handi. Oh, lagi nggak monitor kali, Bang. Lagi jauh. Silakan. Iya baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara mengenai keselamatan itu di dalam Islam dan sebenarnya di dalam pengajaran Kristen juga, itu sebenarnya terpola dari bagaimana Islam dan Kristen itu mentaati perintah Tuhan. Karena di dalam banyak data dalam Al-Quran ya, selalu acuannya itu agar manusia itu mentaati perintah. Wa may yuti'illah wa rasul, selalu begitu. Fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Banyak ayat yang menerangkan tentang hal keselamatan, yang mana rujukannya itu selalu untuk mentaati. Selamat
bisa diperoleh dengan cara mentaati perintah Allah dan perintah utusannya. Sama seperti di dalam kitabnya teman-teman kita Kristen, banyak hal yang kemudian justru mengarahkan manusia itu untuk menuju kepada keselamatan, yaitu mentaati perintah Tuhan. Roma 6:13 misalnya, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya, kalau teman Kristen ini memahami duduk perintah dari kitabnya, maka tidaklah mungkin kemudian pengajaran-pengajaran yang sifatnya menuntun jasad itu dihilangkan, ya. Tetapi kemudian hanya mengimani bahwa itu sudah dibatalkan dan seterusnya. Tetapi justru harus mempraktekkan. Satu lagi data di dalam Yakobus 4 misalnya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Jadi keselamatan itu diperoleh hanya dengan cara mentaati perintah-perintah Tuhan. Yang bermasalah di sini kemudian adalah di Kristen itu nggak ada lagi perintah Tuhan, yang ada adalah perintah manusia. Nah, coba nanti saudara-saudara saya yang ada di sini yang Kristen, apakah di kitab saudara, di pengajaran Kristen ini masih ada perintah Tuhannya, atau itu hanya perintah manusia mengatasnamakan Tuhan? Demikian sementara, silakan. Selamat malam Bang Jo. Silakan Bang Rajenko ditanggapin. Selamat malam Bang Wan. Iya, Bang Jo. Bang Rajen, Bang Manurung silakan. Bang. Bang Jo dulu boleh, Bang Jo silakan. Opung silakan Pak Opung. Ya, sederhana aja kalau saya kan lagi banyak belajar saja tentang apologet. Jadi jawabannya, kami percaya dengan iman yang kami anut dan berdasarkan Alkitab. Jadi di Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia berbicara atas nama Tuhan. Seperti itu. Itu aja Bang. Kopung. Iya begitu aja. Sederhana aja. Kan dulu tadi jawabannya sederhana. Enggak, jawabannya singkat. Iya, baik. Gini Bung, jadi kalau dikatakan keselamatan itu polanya sesederhana yang saudara katakan, boleh dong saya tanya kepada sahabat saya ini, saudara saya, apakah ada keselamatan ketika tidak mentaati perintah-perintah Yesus? Itu dulu. Kalau kitab Anda mengatakan Yesus Tuhan, oke, sehingga Anda tuhankan, silahkan. Tapi apakah kemudian manusia Kristen bisa selamat dengan tidak mentaati perintah Yesus? Karena kalau di dalam Al-Quran jelas sekali perintahnya, wattaqullah wa ati'un. Jadi Nabi Isa menyeru kepada Bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu perintah Nabi Isa. Ya, saya ingin tahu dari saudara, apakah ada keselamatan dengan tidak taat kepada Yesus? Silakan. Tidak ada, Bang. Oke, sepakat kita. Oke, berarti tidak ada keselamatan kalau tidak mentaati perintah Yesus. Nah, bagaimana sebaliknya? Ada nggak keselamatan ketika mentaati perintah Paulus?
Silakan. Kalau bertentangan dengan Alkitab atau bertentangan dengan kalimat-kalimat yang diajarkan Yesus, ya tidak selamat. Bagus. Nah sekarang ada nggak perintah Yesus untuk mempertuhankan dirinya? Sepengetahuan saya ada. Boleh Sepengetahuan Iya. Boleh dalilnya bang? Yohanes 13 ayat 13 itu. Yohanes 13 nomor 13 boleh dibacakan narasinya? Wah, saya nggak bawa Alkitab nih Bang. Maaf, saya lagi di tempat kerja. Oke, Baru nggak apa-apa. pulang. Iya, jadi Yesus mengatakan, akulah guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah gini, saudara saya, ini menarik kemudian ketika kita membahas tentang pernyataan Yesus yang mengatakan akulah guru dan Tuhan. Nah, yang harus dipahami di sini adalah Yesus ini menggunakan bahasa apa pada saat dia datang kepada Bani Israel. Kalau dia menggunakan bahasa Ibrani, ya berarti yang dimaksud di sana itu adalah Sayyid. Dalam arti kata beliau menyebut dirinya sebagai Maran kalau di dalam bahasa Aram. Ya, bahasa Aramaik ya. Ya, bahasa Aramaik berarti dia mengatakan Maran. Dia tidak mengatakan dirinya sebagai Alaha berarti. Sedangkan Alaha dan Maran itu posisinya beda. Itu ibarat Kurios dengan Theos. Kalau Theos itu udah pasti tertuju kepada Tuhan, sedangkan kalau Kurios itu Tuhan. Di Indonesia juga begitu. Kita harus dudukkan perkara ini dengan cara yang tepat. Bahasa Indonesia berdasarkan KBBI bahwa Tuhan dengan Tuhan itu jauh berbeda. Tuhan itu adalah level pencipta, sedangkan Tuhan itu manusia. Sekalipun manusia di sini adalah manusia yang menduduki posisi sebagai junjungan. Jadi kalau Anda menggunakan narasi Yohanes 13:13 tidak kena. Itu bukan perintah Yesus untuk menyembah dirinya, menyatakan dirinya sebagai guru, menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yes, memang, tapi dia tidak menyatakan dirinya sebagai sembahan. Nah tadi kita polanya adalah apakah mentaati Yesus bisa menyelamatkan manusia? Yes. Melanggar dan tidak mentaatinya nggak ada keselamatan. Nah kita belum sampai kepada poin perintah. Ketika saya tanya, adakah perintahnya Yesus supaya kita taat agar dia disembah? Anda menunjukkan Yohanes 13 nomor 13. Ternyata itu tidak ada muatan perintah penyembahan di sana. Kenapa saya katakan sedikit lagi? Yosua dalam bahasa Aram atau Yesus dalam bahasa Aram ketika dia berkata kepada Bani Israel, ia katakan, ya Rabban we Maran, ya guru kami, ya Tuhan kami. Tuhan, Maran dengan Alaha itu berbeda. Kalau Maran identik dengan manusia, pemimpin tapi manusia. Kalau Alaha itu baru tertuju kepada pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi tempatnya persembahan. Kalau dia hanya Maran, itu bukan sembahan, bukan tempat tujuan ibadah, tetapi jalan menuju kepada Alaha. Gimana ini saudara saya? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Saya hanya menjelaskan sedikit. Silakan. Karena begini, kalau Bang Juma dibandingkan saya dalam apologet, Bang Juma itu di kasta yang tinggi, di level lebih tinggi daripada saya. Kalau saya baru di TikTok aja baru 3 bulan atau 4 bulan. Tetapi saya akan menjawab sesuai dengan iman dan pengetahuan saya. Karena saya melihat Alkitab, tertulis apa yang ada di Alkitab saat ini. Alkitab saat ini saya pernah membaca itu tulisannya Tuhan gitu, bukan Tuhan. Tetapi saya nggak ngerti kalau ternyata Alkitab yang saya baca ini, LAI ini, punya arti yang lain. Saya nggak ngerti saya itu. Saya tahu dan mengerti dari apa yang saya baca. Tertulis di LAI itu Tuhan. Begitu Bang Juma yang ganteng dan
sangat pinter di dalam keislaman. Iya, nggak jauh Kak Bang. Saya sementara belajar sama seperti Abang. Cuman masalahnya gini, apa yang kita imani hari ini itu pasti ada pertanggungjawabannya kelak. Dan hasil dari pertanggungjawaban kita itu kemudian bukanlah menjadi kunci untuk kita itu selamat. Sekuat apapun kemudian kita mempertanggungjawabkan iman kita hari ini di hadapan Pencipta, kelak kalau memang dasarnya salah, tetap salah. Meskipun kita mati-matian, yang mengatakan itu kitab saya, yang mengatakan itu lai, yang mengatakan itu terjemahan, makanya aku imani. Kalau aku sesat, kalau lai salah, aku sesat. Ya itulah aku. Itu artinya kita menzalimi diri. Artinya gini, ketika kita mendapatkan suatu pengabaran, sebagai manusia tentu kita akan mencari keotentikan informasi ini. Nah makanya saya katakan, kalau dikatakan ketaatan kepada Yesus menyebabkan kita masuk ke dalam keselamatan, maka buktikan ketaatan itu. Dengan cara apa? Mencari pola perintah-perintah Yesusnya itu seperti apa. Nah tadi saya minta perintahnya, kalau di Islam kan jelas tuh, atiullah wa atiun, wattaqullah wa atiun, kan jelas tuh perintahnya di dalam Al-Quran itu. Kami umat Islam itu tidak bisa membantah bahwa Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel, fattaqullah wa ati'uni, artinya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ketika engkau taat kepadaku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui ajaranku, kan gitu. Nah sekarang kalau kemudian ada perintah seperti itu, maka kami umat Islam akan mengatakan, wahai Bani Israel, sia-sia kamu kemudian menyembah kepada Tuhan ketika Nabi Isa kamu tidak taatin. Itu satu. Yang kedua, muncul kaum setelahnya kemudian yang bukan mentaati Yesus, tetapi mentaati oknum-oknum yang mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Salah satunya adalah abangku ini, dengan mencari data Yohanes 13 nomor 13. Padahal muatan dari Yohanes 13 itu tidak sedang memerintahkan untuk disembah. Dia hanya mengatakan, ya Rabban Wemaran, ya aku ini adalah guru, aku ini adalah Tuhan. Dan kata kalian itu memang sudah benar. Dia tidak mengatakan Alaha, tetapi dia mengatakan Maran, artinya aku Tuhan. Kalau dia mengatakan Kurios, berarti dia Tuhan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dia mengatakan Theos, berarti Yesus itu mengatakan dirinya adalah pencipta. Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya kan jelas tuh. Kita belajar apa yang dikatakan di dalam kitab yang original teksnya ada. Didaskalos kai ho orios. Akulah guru dan juga akulah Tuhan. Berarti aku bukan pencipta, sebab aku tidak mengatakan diriku adalah Kurios, Theos. Maka sejatinya ketaatan itu ketika dia mengatakan aku adalah Tuhan, bukan aku adalah Tuhan, dia mengatakan akulah Meran, dia tidak mengatakan akulah Alaha, maka kita harus mentaati itu, mendudukkan dirinya hanya sebagai Tuhan. Selakunya Tuhan, dia hanya utusan Alaha. Artinya kalau ada perintah, ya kita tidak sampai kepada poin mempertuhankan dia, tetapi mentaati dia untuk mempertuhankan yang mengutus dia. Saya kira gitu Bang, sesederhana itu polanya sebenarnya. Silakan. Terima kasih. Ya karena saya kan juga berteman dengan Bang Go With Me ya, kita ya satu dia punya perusahaan, saya juga punya perusahaan. Jadi dalam berapologet seperti gini, makanya tadi saya bilang saya seorang direktur, ya Pak Go With Me juga direktur tuh ya, tapi saya jauh lebih tua umurnya. Cuma di dalam apologet sekali lagi, Bang Juma tuh di level 7, saya tuh di level 1 di Kristen. Di apologet Bang Juma 7, udah gitu Bang Juma lebih ganteng dan lebih kuat, lebih muda. Lah tentunya pemikiran Bang Juma ini beda banget sama saya, jauh. Tapi saya beriman, ada sedikit iman saya dengan apa yang saya pelajari itu di Alkitab saya. Di Alkitab saya tertulis Tuhan gitu loh. Jadi saya belum mempelajari apa kata yang sebenarnya itu Tuhan atau Tuhan. Tetapi secara iman saya, yang saya tahu
Itu Tuhan. Jadi untuk bergeser ke Tuhan, tentu saya harus banyak belajar lagi, harus menggali lagi gitu. Karena sementara ini saya banyak berbisnis, jadi nggak banyak berapologet atau membahas yang lain. Yang penting saya ke gereja, berdoa, beriman. Jadi ya boleh sih kalau makanya kalau ada go with me saya biasanya naik, kalau nggak ada dia saya ingin lebih menggali saja tentang apa yang dinilai dari luar kekristenan, di luar Kristen tentang iman kami gitu. Jadi sekali lagi Bang, saya tahu baca Alkitab tertulis Yohanes 13:13 adalah Tuhan begitu. Kalaupun nanti saya harus bergeser ke Tuhan, saya harus jelas dasarnya apa, literaturnya apa gitu Bang. Iya, jadi baik, saya memahami apa yang saudara saya pahami. Tetapi gini, abangku, orang beriman itu adalah orang yang kemudian memasrahkan diri untuk menekuni, menjalankan, dan mentaati apa yang menjadi rutinitas ritualnya terhadap apa yang menjadi keyakinannya. Itu iman. Tapi tidak hanya sampai di situ. Iman itu harus didukung oleh ilmu. Iman tanpa ilmu itu buta. Ilmu tanpa iman itu lumpuh. Nah, sekarang permasalahannya adalah abangku ini adalah orang beriman. Yes. Kita dudukkan di situ. Tapi itu tadi, iman tanpa ilmu itu buta. Layaknya mengimani sebuah kotak, di dalamnya ini pasti adalah emas, tanpa memahami bahwasanya ada item-item di mana item ini mengajak kita untuk memahami poin pembenaran dan kebenaran yang menghasilkan satu kesimpulan bahwa isi kotaknya itu benar-benar adalah emas. Nah, proses inilah yang disebut ilmu. Jadi pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Kalau pengetahuan itu adalah pemahaman seseorang terhadap objek. Tapi kalau ilmu, definisi, kandungan, dan muatan secara absolut apa yang menjadi objek. Itu ilmu. Jadi pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Nah, sekarang Anda beriman hanya sepengetahuan Anda, tidak terkait dengan ilmu. Iman terhadap Yesus, dia adalah Tuhan, sesuai dengan pengetahuan yang mendasar terhadap isi Bible. Bagaimana dengan ilmunya? Ada nggak ilmu kaidah itu? Saya rasa kosong di sana. Kenapa? Karena ilmu yang dikatakan Tuhan itu sudah pasti Khalik, pencipta. Sekali lagi, yang dikatakan Khalik, pencipta, itu pasti tidak memiliki narasi yang ada pada dirinya kelemahan. Itu ilmu tuh. Pencipta adalah Khalik, adalah hakikat, esensi yang padanya tidak punya kelemahan. Dan kebenarannya absolut. Tidak ada keraguan-raguan. Itu ilmu. Tapi yang abangku alami ini adalah iman yang didukung oleh pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu kan daya serap, daya tangkap yang dimiliki orang per orang terhadap satu objek. Jadi pesan apa yang kemudian yang dibaca, yang dirasakan, itu kemudian dijadikan sebagai satu sandaran lahir iman. Tapi sebagai direktur, saya tahu orang yang seperti itu ada pada tataran strata kondisi di mana orang itu sudah pada level atas. Sehingga keberadaan abangku ini di dunia seperti ini itu karena adanya kekosongan yang ingin diisi gitu loh. Sudah sampai pada level material, kemudian ada kehampaan yang harus diisi di situ. Maka muncul di dunia debat apologet seperti ini, lintas agama untuk sharing tentang pengetahuan agama. Nah, sedikit lagi saya katakan bahwasanya ketika saudara saya sudah sampai pada level iman, jangan berhenti, jangan statis. Harus iman itu dinamis, didukung oleh pengetahuan dan ilmu. Apakah betul iman saya ini sudah pada tataran yang benar-benar sesuai dengan standar Tuhan?
terhadap keberadaan saya sebagai penciptaan dari pencipta. Saya mempertuhankan, menyembah sosok manusia. Nah itu dia. Apakah ilmunya sudah sampai? Memang seperti ini ilmunya, bahwa pencipta itu ya adalah ciptaan. Apakah seperti itu? Jangan-jangan iman saya ini buta, tidak dilandasi oleh pengetahuan yang absolut, yang mana itu adalah bias daripada ilmu itu sendiri. Nah sekarang ketika saudara saya beriman, oh saya beriman Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan Yohanes 13:13. Bagaimana dengan ilmunya? Kena enggak? Kalau ilmunya enggak kena, maka imannya tertolak. Itu dia. Contoh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusan. Nah, kembali kepada proses iman. Saya mengimani Yesus itu adalah Tuhan, selesai. Tapi ternyata ilmu yang disampaikan oleh Yesus, hidup kekal itu beriman yang mengutusnya satu-satunya Tuhan, dan dirinya didudukkan sebagai utusan yang satu-satunya. Berarti dia nggak bisa menjadi Tuhan juga, karena cuma satu Tuhan. Itu ilmunya. Kembali kepada diri kita terhadap iman tadi, apakah sudah pada posisi iman yang benar? Sekira gitu saudaraku, mohon maaf saya panjang lebar ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Silakan. Ya, kalau soal paham mungkin saya paham 50% lebih lah. Kan saya bilang, tadi Bang Juma sih ada salah penafsiran bahwa saya masuk ke room TikTok ini karena kekosongan. Ya tidak. Tentunya kita kan manusia ingin mencari ilmu tadi, mencari pengetahuan yang lain, literatur yang lain di luar kejenuhan saya dalam pekerjaan gitu. Ya sama saja saya bilang, kok ada temen go with me dan banyaklah teman-teman saya yang kok mau lihat-lihat TikTok, ada apa sih gitu. Jadi nah kembali lagi ke tadi ya, maksudnya saya menjauh kekosongan tuh enggak, saya lagi mau lepas dari kejenuhan saya di pekerjaan. Nah sekarang bicara lagi tadi soal utusan, saya belum lihat konteks keseluruhannya, lengkapnya tentang kalimat utusan yang dimaksud dengan Bang Juma. Tetapi kalaupun saya boleh tahu Bang Juma yang dimaksud Bang Juma utusan itu apa secara lengkap, ya saya akan mengerti. Atau mungkin saya bilang, oh memang dia utusan kalau misalnya seperti itu. Tetapi kan saya belum lihat kontekstualnya secara lengkap. Jadi saya belum bisa mengambil sebuah kesimpulan. Cuman kalau yang di Yohanes 13 ayat 13 kembali lagi, itu saya sudah pernah lihat dan saya mengimani. Di dalam sana tertulis, benar katamu akulah guru dan Tuhan. Nah, berarti kalau dia sudah mengaku Tuhan, keinginan untuk ya oke. Lanjut Bang, lanjut. ya. Silakan. Jadi ketika Yesus bikin statement bahwa dia itu Tuhan, menurut saya itu hal yang luar biasa dan sangat mempengaruhi tubuh, jiwa, dan roh saya mengakui bahwa dia Tuhan. Begitu loh Bang Juma. Iya, baik. Jadi ketika Yesus mengaku dirinya utusan, maka ketaatan kita sebagai orang yang mengaku ya agama samawi harus mengikuti itu, bahwa dia utusan. Tuhan pencipta langit dan bumi ini apakah utusan? Kan bukan utusan. Yang utusan itu adalah wakil atau duta beliau untuk menyampaikan risalah atau firman atau keinginan atau kehendak yang harus diberlakukan kepada siapa perintah itu dituju. Seperti misalnya Bapak sebagai abang saya ini sebagai seorang direktur ya.
ketika menginginkan sesuatu dan keinginan abang ini bisa kemudian diwakilkan oleh sekretaris atau manajer untuk menyampaikan pesan itu kepada sasaran, maka Bapak istilahnya itu bukan mengutus diri Anda dalam arti wujud, tetapi ide, gagasan atau keinginan, hasrat yang kita punya, kita sampaikan kepada wakil kita atau manajer kita untuk disampaikan kepada objek tujuan yang menjadi tujuan. Nah, ketika manajer sampai kepada TKP, yang disampaikan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku sampaikan kepada kalian adalah apa yang diperintahkan oleh direktur untuk aku katakan dan aku sampaikan. Tentu orang-orang yang menerima pesan, kalau dia menggunakan kaidah ilmu, maka mereka akan mengatakan yang sedang berbicara ini adalah manajer, tapi apa yang disampaikan ini adalah pesan direktur. Maka dia tak ubahnya adalah direktur yang sedang berbicara di hadapan kita. Itu logika orang yang kemudian menggunakan nalar yang sehat. Tapi kemudian kalau ada orang yang IQ-nya rendah, ketika disampaikan oleh manajer tersebut, maka penghormatannya, ketaatannya kepada sang manajer yang menyampaikan pesan itu diidentikan kemudian bahwa yang ada di depannya itu adalah direktur. Tanpa bisa memilah dan membedakan antara penyampai firman, penyampai pesan dengan sumber pesan. Itulah yang terjadi saat sekarang. Utusan manajer, utusan seorang direktur, yaitu manajer, itu bukan direktur, tapi pesan yang disampaikan oleh manajer itu adalah pesan direktur. Makanya dikatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti sang manajer sedang menyampaikan perkataan direktur. Maka sejatinya percayalah dia sebagai manajer yang diutus oleh direktur. Karena tidak akan mungkin kemudian direktur mengatakan, baiklah aku akan mengutus diriku sendiri. Itu nggak mungkin. Kecuali kalau direkturnya mengatakan, aku akan turun tangan sendiri. Nah, itu baru betul. Tapi apakah itu disifati oleh sang Khalik, pencipta langit dan bumi? Bisa mewujud di atas muka bumi ini? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia dibatasi oleh kemahakuasaan. Dia tidak bisa berubah menjadi tidak maha kuasa. Sementara yang datang sebagai manajer, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak berkata berdasarkan kehendakku sendiri. Berarti dia bukan direktur. Berarti dia bukan sumber. Dia hanya wakil. Sebagai utusan, maka kita dudukkan dia sebagai utusan. Makanya dikatakan, ati'ullah fattakullah wa ati'un. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, dan taat jugalah kepadaku. Saya kira pola ini sederhana, Bang. Ya, sederhana pola ini. Ya, mungkin mau ditanggapi silakan. Iya Bang Juma, ya kan kita lagi berdiskusi ringan ya, bukan berdebat keras kan. Setuju tidak nih? Iya betul. Supaya jangan berpolemik yang panjang. Nah, gini, karena ya saya kan umur saya sudah hampir 60 tahun, tahun depan 60 tahun, berarti saya Kristen sudah cukup lama. Walaupun mungkin berbeda tadi, saya di level Kristen saya di level 1, Bang Juma di Muslim levelnya 7. Jadi kalau soal bicara berdebat, sekali lagi, saya bukan lawan tanding Bang Juma. Tapi kita mau diskusi ringan. Kenapa sih saya dan teman-teman saya, banyak lagi orang lain ya, bahkan dia perusahaan-perusahaan, direktur perusahaan besar, menteri, bahkan ada raja, ada presiden yang punya iman yang sama dengan saya. Karena mungkin seperti saya juga melihat bahwa Yesus itu layak untuk disebut Tuhan gitu. Walaupun di dalam Alkitab ada yang menulis bahwa dia itu utusan, tetapi kita punya cara sendiri nih menilai nih Bang Juma. Mohon maaf nih Bang Juna kan pasti bisa, tapi kita punya ini adalah curhat saya Bang Juma. Kita punya nilai sendiri.
kok seorang manusia utusan dia bisa membangkitkan orang mati gitu kan. Terus dia boleh berkata begini, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus ada lagi kalimat lagi gini, tidak seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Jadi ada beberapa statement Yesus yang membuat kami itu, atau minimal saya, untuk percaya dia itu Tuhan. Selain statementnya, perjalanan hidupnya dan apa yang dia lakukan menunjukkan bahwa dia itu berbeda dengan nabi ataupun utusan semata gitu. Makanya dia layak disebut Tuhan. Itulah yang membuat kami, salah satunya saya dan orang-orang yang lain, percaya dengan Yesus adalah Tuhan. Begitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi Abang Go, sebelum kita terlalu jauh, boleh nggak kira-kira dalam sebuah perusahaan itu seorang manajer itu kemudian berlaku layaknya direktur? Nggak boleh. Nggak Saya boleh pecat. ya? Saya pecat. Ya, baik. Oke, baik. Nah, kalau seorang manajer nggak bisa menjadi seorang direktur, tapi apakah manajer ini ketika diberi mandat oleh direktur, dia bisa berlaku seperti direktur? Bisa nggak, Bang? Bisa nggak, Bang? Nggak bisa lah. Kalau misalnya dia diberi kuasa? Diberi kuasa bisa, tetapi artinya cuman sebuah perintah, bukan menjadi diri direktur gitu. Oke, baik, Masya Allah. Jadi ketika dia diberi perintah, diberi kuasa, boleh. Ketika diberi kuasa, tapi dia nggak Iya. bisa menggantikan wujud pribadi daripada sang direktur. Iyalah. Itu poin. Nggak boleh, Nah, nggak bisa. itu, bagus, baik. Itu poinnya. Itu poinnya. Oleh karena itulah kemudian ketika seorang manajer melakukan satu tindakan layaknya direktur atas perintah dan atas kuasa daripada direktur, maka dia bisa berlaku seperti itu. Yang masalah kemudian adalah ketika ada karyawan yang jatuh cinta terhadap manajer yang diberi kuasa ini dan menganggapnya itu adalah seorang direktur. Padahal pada saat kuasa yang diberikan itu dikembalikan, dicabut, dan tugasnya sudah selesai, maka posisinya kembali kepada level yang tadi, hanya manajer biasa. Ketika dikatakan dalam Matius 28 nomor 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ternyata dia hanya diberi kuasa. Kuasa di bumi, kuasa di surga. Hanya diberi. Tapi ada masa di mana dia akan mengembalikan posisi jabatan itu kembali kepada yang empunya. Di mana itu tertulis 1 Korintus 15 nomor 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatannya. 1 Korintus 15:28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Bapa menjadi semua di dalam semua. Artinya ketika dikatakan dalam kitab saudara 1 Korintus 11 nomor 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Bapa. Artinya Yesus diberi kuasa untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah atau wewenang daripada direktur, tidak menjadikan manajer tadi adalah sebagai Yesus tadi adalah sebagai sang pencipta itu sendiri. Hanya diberi kuasa. Ada masanya dia mengembalikan jabatan itu. Dan sesudah kesudahannya dia akan mengembalikan, dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Bapa. Nah, ini polanya. Karena abang saya ini adalah seorang direktur, ya saya kasih analogi seperti itu. Nah, sekarang apa kesaksian Yesus tentang dirinya?
Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ini saya lebih percaya. Saya lebih percaya kepada manajer yang mengatakan bahwasanya segala upaya yang aku lakukan itu, itu adalah bukti bahwa direktur utama memberikan kuasa kepada saya untuk melakukan kebijakan-kebijakan di lapangan. Saya rasa gitu, Bang. Analogi yang saya berikan itu ya mungkin bisa dipahami bahwa ketika ada salah satu karyawan atau banyak karyawan yang menganggap manajer ini sebagai direktur hanya karena diberi kuasa, itu adalah kesalahan yang fatal. Apalagi kalau dia sampai mengajarkan kepada anak istrinya bahwa direktur saya itu bernama ini, padahal yang dimaksud itu hanya manajer yang mendapatkan kuasa sementara dari direktur. Silakan. Iya Bang, memang Bang Juma menjawab itu benar, tetapi tidak seharusnya juga seorang direktur memberikan kuasanya seperti Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus. Kan kalau kita direktur, tugas-tugas kita perintahkan itu ada SOP-nya dan sangat bisa diatur lah, bisa ditaker. Ada level seberapa. Tapi kalau ini kan beda. Barang siapa yang tidak ada seorang pun sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Itu kalau utusan yang sangat karena segala kuasa di bumi dan di akhirat di surga akan kuberikan. Kan kalau saya nggak bisa loh sebagai seorang direktur saya berikan sama manajer saya, udah semua gue berikan sama lu deh, ya kan, ini kuasa gue di saham saya, di perusahaan saya bakal kamu. Nggak mungkin kan, kamu berkuasa dah bisa saja kamu memerintahkan orang, kalau dia utusan atau manajer, memerintahkan orang atau ngangkat orang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemauannya. Nggak bisa karena dia ada batasnya. Kalau ini kan nggak ada batasnya. Tidak ada seorang pun sampai ke Tuhan, sampai ke surga tanpa melalui dia. Kan kalau saya seorang direktur nggak bisa saya berikan sebuah sebuah tugas atau kepercayaan amanah sebesar itu gitu loh. Seorang direktur saja tidak mungkin memberikan amanah sebesar itu kepada bawahannya. Nah, hanya direktur itu sendirilah yang punya mandat, punya hak prerogatif terhadap karyawannya. Nah, jadi pandangan kami sekali lagi nggak ada itu kayak tadi bilang direktur yang memberikan mandat begitu sangat besar terhadap manajernya. Mungkin kalau diberikan surat tugas mandat yang masih bisa ditolerir atau dipikirkan ya nggak masalah. Tapi kalau ini kan besar banget, dia bisa, si manajer bisa menentukan banget. Lu bisa besok gua bisa pecat, besok lu bisa masuk berhenti, bisa jadi jadi punya jabatan yang lebih tinggi gitu. Ya kan nggak mungkin, dia punya batasan. Kalau ini kan Yesus tidak ada batasannya. Dia sepenuhnya diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi gitu loh. Beda tadi Bang Juma. Terima kasih Bang Juma juga sudah memberikan masukan, sekecil apapun saya terima. Tentunya nggak hari ini saja saya menerima apa yang Bang Juma katakan telan bulat-bulat. Karena gini, baik, Bang. Untuk menajamkan pisau beda-beda. Kalau najaman besi biasa ditajaminnya gampang, tetapi baja yang keras itu susah ditajaminnya gitu kan. Jadi saya memang perlu pembuktian, perlu literatur
Bang Juma tadi benar bilang kita harus pakai ilmu pengetahuan, tuh benar. Saya setuju juga. Kita nggak bisa menyampingkan pengetahuan, nggak bisa. Tapi ya kalau ada sedikit berbeda dengan saya gini, pengetahuan dengan iman itu berbeda kalau menurut saya. Kita butuh pengetahuan, tetapi pengetahuan kalau di kekristenan berbeda dengan iman. Karena iman itu nggak logika. Kalau pengetahuan umumnya logika gitu Bang Juma. Oke, Lanjut baik. Bang Juma. Oke, Yang makasih Bang. Heeh. Makasih ya Bangku. Jadi gini. Oh ya Bang Juma, ini Bang Iya. Wanwan juga tahu nih, dia sudah lihat VT-VT saya. Saya kemarin juga artinya gini, saya membantu 70.000 jamaah haji Indonesia untuk berangkat ke Mekah. Ya, dari Iya, iya, Masya Allah. Nah, jadi saya bilang kan dulu jemaah haji Indonesia sebelum COVID itu jemaah haji Indonesia banyak sekali kesulitan di Mekah karena apa? Karena kreditnya imigrasi di sana, sehingga orang Indonesia yang bahasanya nggak bisa, bahasa Arab, bahasa Inggris kadang-kadang susah peraturannya, sehingga di sana kredit banyak sekali eksiden, kecelakaan, bahkan meninggal di ruang imigrasi. Tetapi ketika di Indonesia dibuat sejak tahun 2020 dan 21 nggak ada karena COVID, 22 dimulai dan saya bikin di sana kantor imigrasi, perusahaan saya bikin kantor imigrasi orang Arab dan kerajaan Arab itu saya undang ke sini, ada 120 orang dan kita tempatkan di hotel di sini. Mereka yang memberikan izin buat para jemaah haji Indonesia untuk datang ke sana, kita jemput bola. Mereka setelah dicap, kita berangkatkan langsung masuk hotel, besoknya beribadah. Jadi, nah karena di sini banyak para jemaah yang tua-tua, yang masih agak pendidikannya rendah, kan memang. Aduh, kemarin saya melayani dari Pandeglang, Lebak gitu ya, yang masih harus kita pelan-pelan kasih tahu. Dan saya terjun sendiri, saya langsung terjun ke TKP walaupun saya seorang direktur. Jadi saya bersyukur ini bisa membantu. Bagi saya gini, kalian tuh saudara sebangsa dan setanah air. Soal iman ya memang kita berbeda iman, tapi kita sebangsa, saya wajib menolong, membantu. Tentunya di sana saya dapat untung bilang, tetapi nggak sekedar untung lah bagi saya. Bukan hanya sekedar untung, tetapi membantu orang lain. Saya tahu nggak Bang Juma, saya dapat 98 galon air jam-jam. Mereka pulang barusan. Tasbih, ratusan tasbih, banyak hadiah-hadiah yang lain yang saya terima itu kemarin pada pulang, kembali lagi ke bandara. Akhirnya dia waktu mau berangkat dia minta nomor telepon, ada. Saya bilang udah ke bandara aja. Pokoknya kalau nanti kan kalian tuh turun di Terminal 2F. Nanti ke sana nanti ada pejabat, bilang aja buat Bang Jo gitu ya. Kalau mau nitip gitu. Soalnya saya nggak ketemu, tapi kalau saya datang, mereka mau datang. Bahkan ngasih nomor teleponnya. Makanya saya nih nanti mau keliling kayak seorang ini aja nih, kayak seorang anggota DPRD nih, mau keliling di Lebak, ke Pandeglang, mau keliling. Mereka minta saya datang mengucapkan terima kasih karena mereka waktu itu sangat bersyukur banget. Ada yang waktu itu Bang Juma, ada yang mau dipulangin. Itu yang mau saya datang itu sekampungnya, kan kloter itu satu kampung. Sedih karena 2 orang sepuh mereka mau dipulangin. Saya bantuin sebagaimana berusaha sampai mereka berangkat. Saya 6 jam ngurusin itu segala macam, akhirnya mereka bisa berangkat. Dari situ dia bilang, Bang Jo harus datang ke kampung kami gitu, karena 2 orang sepuh kami ini kalau dia nggak berangkat kami sedih semua. Nah makanya ya itu sih sebuah satu sukses saya, bagi saya gitu, ketika saya bisa menolong orang. Nah itu oke, itu selesai. Jadi saya kemarin juga udah bukan mau ini lagi bercerita bahwa saya sebenarnya peduli, juga punya sifat yang toleransinya tinggi seperti si Go With Me itu, hampir sama, kita sama-sama pluralisme jadi orang tuh. Seperti itu Bang Juma. Oke, Nanti baik, kalau mau baik. tasbih Bang Juma, mau tasbih banyak saya. Masya Allah. Iya. Jadi mendengarkan cerita Bangku ini membuat saya dan teman-teman Muslim itu bangga gitu ya Bang.
ternyata dengan adanya program haji di Islam ini tidak hanya memberi peluang usaha terhadap Muslim, tetapi non Muslim pun mendapatkan usaha di sana yang semoga bisa menjadi berkat dan menjadi sesuatu yang bisa menyatukan kita sebagai anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan ini. Amin. Gimana Bang Jo? Apa kita lanjut dengan diskusi kita tadi? Saya pikir saya sudah ngantuk nih ya. Besok ada mulai hari Senin mulai kegiatan pertama. Saya harus juga pergi ke bandara untuk ngurusin itu sama. Baik. Jadi paling saya DM-an aja sama Bang Juma. Saya DM Bang Juma, siap, saya siap. kasih WA saya biar kita WA aja untuk belajar Baik. untuk berdiskusi ya di tempat yang nggak perlu rame, nggak masalah. Ini ngajak saya ke mana tuh katanya ke Makassar apa ya? Oh ya Bang. Teman-teman mau ngumpul ini beberapa hari lagi ke depan tanggal 15. Ya, Amin 7. Oi, ayoks, daftar. Baru Bang Handi sama Statsugi. Ayok yang lain. 0813 3753 4473. Daftar ke situ. Ya, oke Bang Juma, selamat Oke malam. Bang, oke. Malam. Salam sejahtera ya. Saya mau turun, mau istirahat ya. Siap. Bang Wan, terima kasih ya. Masih Bang Jo. Yuk. Iya, makasih Bang Wan ya. Kenapa Bang Jo belum mualaf katanya gurunya? Iya. Proses hidayah itu memang butuh waktu. Tapi paling tidak dia sudah menikmati indahnya Islam itu. Ternyata di Islam untuk mendapatkan rezeki sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah itu tidak melihat dari sisi aspek agamanya gitu. Alhamdulillah. Tuh kan, iya, betul. Jadi haji itu, ibadah haji ini membuka banyak rezeki bagi kaum muslimin dan juga kaum non-muslim. Non-muslimin. Iya. Masya Allah, canggih. Halo Bu Derni, Napiri. Apa kabar Bu Derni? Semua, selamat malam semuanya. Laku berapa ban hari ini? Insya Allah bisa beli beras 5 goni. Oh, berapa banyak tuh? Coba aku hitung dulu ya. Tunggu. Bang Gores insya Allah udah mulai lancar Bang Gores. 5 goni yang 32 kilo 1 goni. untuk makan 2 bulan. Bang Jubir nggak jadi kesini. Alasannya. Aduh. Bang Gores nggak jadi kesini Bang Jubir katanya. Bu Ada Darni gimana sesuatu kabarnya hari ini Bu? Sehat Bu? Oh, sehat Bang Juma. Sehat selalu bahagia. Jangan menyerah. Iya. Harus semangat Bang Juma. Harus Iya semangat. dong, harus semangat. Iya, walaupun single tetap semangat. Gon itu berapa kilo sih? Ada yang 100 32, kilo kayaknya. Oh, gitu. ada yang 15 kilo, ada yang 10 kilo. Udahlah Oh, Bang Handi, 32 kilo. nggak usah hitung-hitunglah pencarianku hari ini. Yang penting aku Lanjut. bisa makan hari ini, nggak minta-minta sama Bang Handi, iya kan? Oh. Bang Handi naik arisannya hari ini. Berapa di sini Kristen di room ini? Berapa orang? Satu lah, banyak-banyak. Cuma aku. Nafiri juga. Iya. Oh Kemana? itu. Oh. Oh, Aku Nafiri juga Kristen kayaknya. sebenarnya mau hanya dengar-dengar aja. Cuman nanti takut Bang One udah ngundang nanti nggak naik dikiranya aku sombong. Sementara kan lebih banyak lagi Kristen yang lain mau didiskusikan. Kalau aku kan udah memang sudah susah. Sebenarnya materi yang tadi itu bagus loh, Oke, antara di Gurunda direk- semuanya, Bang direk- Andi, Bang Kores, terima kasih. Saya udah dinaikin. Tuker dulu Iya, yang Kang di bawah. Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Waalaikumsalam. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Tadi itu materinya bagus sebenarnya, direktur dan manajer. Tapi Iya. Bang Jonya minta turun gitu. Udah berapa lama dia di sini tadi? Si Bang Jo itu. Aku pun baru masuk.
Oh gitu. Oh iya ya. Iya, iya. Memang ya bagus tadi tuh. Manajer menyerahkan kekuasaannya kepada asisten. Nggak mungkin Bang Juma. Manajer itu pasti menyuruh asistennya itu yang semampunya saja, nggak bisa melewati batas manajer, nggak mungkin bisa. Tapi kalau Yesus beda. Yesus itu diberikan kuasa menghakimi lagi, padahal hanya hakim yang adil itu kerjaannya itu hanya Tuhan. Seorang Tuhan dia baru bisa menghakimi. Memang di dunia juga ada hakim, tapi kan hakimnya hakim disogok-sogok, bukan hakim yang adil. Tapi kalau Allah itu, Yahweh itu, Elohim itu, dia adalah hakim yang adil. Gak mungkin dong diberikan kuasa kepada anggotanya, kepada asistennya. Nggak mungkin Bang Juma. Begitulah Yesus itu. Kenapa dia menjadi hakim? Karena dia adalah Bapa itu. Karena yang menjelmanya Elohim itu menjadi Yesus, turun ke bumi, gitu loh. Itulah yang memang aku sudah memang fix, nggak bisa lagi itu digugat-gugat. Oh. Oke. Saya bantah boleh, Bu? Boleh. Ya, jadi bukan saya yang bantah, Yesus yang bantah. Ya. Yesus mengatakan gini, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, kata Yesus. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Gitu loh, Bu. Jadi Yesus itu tidak seorang diri. Kalaupun dia menghakimi, dia tidak seorang diri, tetapi dia yang bersama dengan aku, Bapa yang bersama dengan aku. Yesus membantah itu. Dan ada yang bisa menghakimi selain Yesus? Oh tidak. Yesus mengatakan, oh tidak, aku tidak menghakimi seorang pun, Bu Darni. Kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau aku menghakimi seorang diri, ya belum tentu benar, karena aku bukan Bapa. Tetapi karena aku bersama dengan Bapa, maka penghakimanku itu benar. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sudah betul? Makanya di dalam Yohanes 8, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, itu jelas sekali tuh bantahan Yesus terhadap iman ibu. Oh, Yesus itu Bapa itu sendiri, karena dia menghakimi. Oh tidak, engkau menghakimi manusia, tetapi aku tidak menghakimi seorang manusia pun. Namun jikalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Gitu loh, Bu. Tempo hari, beberapa hari yang lalu, kita sudah sampai poin ini sebenarnya, kalau Bu Dan itu buka diri untuk memahami. Silakan. Ini yang lebih hebatnya lagi Bang Juma, tadi kan tentang manajer itu memberikan kuasa seperti pekerjaan manajer. Enggak kan mungkin, pasti hanya yang sedikit-sedikitnya diturunkan kepada anggotanya. Sama seperti Yesus di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Coba bayangkan, kenapa nggak dibilang kita semua harus menghadap ke tahta pengadilan Allah? Harusnya gitu dong. Jangan dibilang sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Harusnya kan, sebab kita semua harus menghadap ke tahta pengadilan Allah. Harusnya gitu loh Bang Juma. Oke. Saya bantah dengan pernyataan Yesus sendiri atau pernyataan Bible sendiri, Bu? Ini melawan ini dulu, melawan 2 Korintus 5 ayat 10. Kenapa nggak ditulis? Oke, baik. Saya bantah dengan pernyataan oknum yang menulis Korintus itu. Di dalam Ibrani 8 nomor 1 dikatakan gini, inti segala yang kita bicarakan ini adalah kita mempunyai iman yang besar, yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi ada oknum yang kemudian duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Siapa yang duduk di sebelah kanan tahta yang lebih besar? Yesus. Yesus duduk di sebelah kanannya tahta yang maha besar.
Tahta Tuhan yang maha besar itu jelas. Matius 19 nomor 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas tahta 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Wahyu 22 nomor 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ada berapa tahta? Ada 2 tahta. Tahta anak domba dan tahta Allah. Jadi kalau Yesus menghakimi dan kemudian penghakimannya itu benar dan dia duduk di atas tahta pengadilannya, dia mengadili sebagaimana pengadilan yang ada di dalam kitab Ibu sendiri, dan dia hanya duduk di sebelah kanan tahta yang maha tinggi. Wahyu 22 nomor 1 itu ada 2 tahta di sana, tahta Allah dan tahta anak domba. Wahyu 20 nomor 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Coba, banyak tahta-tahta dan ada orang duduk di atasnya, dan kepada orang ini diberi kuasa untuk menghakimi. Tadi saya sudah bacakan Yohanes 8. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Selesai. Makanya kami umat Islam itu percaya kepada beliau. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 63 jelas sekali menerangkan kepada kami bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi Rasul yang harus ditaati. Ya bani walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Nabi Isa mengajarkan untuk takwa kepada Allah dan taat kepada dirinya. Makanya kami taat kepada dirinya ketika dia mengatakan aku hanya rasul, aku hanya nabi, diutus kepada Bani Israel sebagai jalan keselamatan bagi mereka. Kami taat dengan pernyataan itu. Nah ini permasalahannya ketika ibu membawa dia hakim, dia duduk di atas tahta. Oke, tapi coba kita telusuri apakah seperti itu poin kebenarannya. Rupa-rupanya tidak. Yesus memiliki tahta, Allah juga memiliki tahta, dan bahkan banyak tahta-tahta lain di mana di atas tahta itu berdiri orang-orang yang juga siap untuk menghakimi. Nah ini saya tidak bawa Al-Quran, tapi dalam kitab Ibu sendiri yang mengatakan itu. Wahyu 20 nomor 4. Wahyu 44 nomor 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di atas kepala mereka. Wahyu 2 nomor 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada sawan Antipas, saksiku yang telah setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis itu diam. Ternyata terkait tahta bukan cuma Yesus yang punya tahta, iblis juga punya tahta. Tapi bukan itu yang jadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan adalah Yesus itu duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar, di mana tahta yang maha besar itu adalah tahta Allah, dan juga di sampingnya ada tahta Yesus. Ternyata tahta Yesus bukan cuma sendiri, banyak tahta-tahta yang di atasnya duduk orang-orang yang siap untuk menghakimi. Demikian sementara Bu, silakan. Ya Pak Jumas, selamat malam semua. Malam Mbak Andi Mas, Selebes, apa kabar? sama Kures dan Bu Darni dan siapa lagi lupa. Ya, bentar Napiri, bentar Bu Derni mau ngomong. Silakan Bu Derni. Bu, Di mute itu masih basah. komit Bu. Komit. Ah, ya. Di dalam Matius 19 ayat 28 tadi Bang Juma yang dikatakan akan bersama dengan Yesus dalam tahta pengadilannya, maksudnya bukan yang ke-12 suku itu, bukan mereka yang mengadili, tapi mereka hanya mendapat upah gitu loh, upah mengikuti Yesus. Kan ada itu apanya perikopnya di atas, upah mengikuti Yesus. Tetapi yang dihadapkan kepada pengadilan itu ke pengadilan Kristus, bukan ke pengadilan ke-12 suku itu. Enggak. Gimana sih? Oke,
Oke, baik Bu Dani, saya menghargai pendapat Ibu. Tapi adanya hakim, adanya pengadilan, itu adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Ketika ada hakim, udah pasti ada pengadilan. Ketika ada pengadilan, maka sudah pasti ada hakim. Pengadilan Yesus karena dia adalah hakim. Pengadilan hakim yang lain, ya tentu justru adalah satu rangkaian tidak bisa terpisahkan. Saya perlihatkan dalam Wahyu 20 nomor 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Berarti kalau menghakimi, di sana ada hakim, di sana ada pengadilan. Hakimnya berhak untuk menghakimi karena dia di pengadilannya. Pengadilan mereka karena mereka menghakimi, maka dia ada pengadilan masing-masing. Dikatakan di situ, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini pengadilan. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan, dan tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus untuk masa 1000 tahun. Dia merintah bersama dengan Yesus. Yesus memerintah, oknum-oknum ini juga memerintah. Jadi mau gimana? Hakim tentu di pengadilan. Ya, silakan Bu. Ayat ini tahunya Bang Juma mana arti dari Wahyu 20 ini? Mengertinya Bang Juma kemana tujuan? Apalah kemana? Tentang apa di akhir zaman? Tentang apa ini? Ini kalau tentang kebangkitan 1000 tahun. Di situ banyak hakim-hakim dan hakimnya bukan hanya Yesus. Di situ banyak tahta dan tahtanya bukan hanya Yesus. Bukan. Yang menerima tanda binatang ini, bagaimanalah menurut pelajaran Bang Juma? Menurut di pelajaran Islam, apa itu tanda binatang itu? Tanda binatang ini ada Dajjal. Udah kan? Jadi menurut yang saya pelajari Bang Juma, nanti kelak kita ini akan dimasukkan ke tubuh kita ini seperti teknologi. Jadi nanti kita Bang Juma nggak punya KTP lagi. Tapi sebenarnya membahas ini di sini bahaya loh. Bisa-bisa aku ditangkap juga ini. Ngeri nih. Ini Iya. Apa ini? Kita akan dipasangi chip. Nanti kita dimasukkan ke tubuh kita ini teknologi, dan di teknologi ini kita akan diatur. Tadinya kita menyembah Tuhan yang remote control. Akhirnya kita nanti menyembah setan jadinya, karena kita kan udah dikuasai. Remote sudah Iya. Jadi kan kenapa Bang Juma, contoh Bang Juma sudah divaksin kah? Vaksin berapa Bang Juma? Saya minum langsung cairannya Bu waktu itu, nggak divaksin. Serius loh, ini kita iya. Aku langsung minum. Jangan gitu. Pelan-pelan ngomongnya, jangan kuat-kuat. Iya. Menyeramkan ini. Kalau saya Bang Juma, mulai vaksin pertama, kedua, ketiga, no, saya tolak. Saya lawan di sini. Kepala desa, camat, tentara, TNI, semua saya lawan. Mau ditutup usaha saya ini gara-gara saya tak mau divaksin. Nah itu. Jadi ayat yang di Bang Juma 1, 2, 3 cek lancar suaranya. Halo, 1, 2, 3 lancar kan? Cek. Cek 1, 2, 3 lancar. Saya yang putus-putus jaringannya. Jadi Bang Juma, menurut di catatan Wahyu ini arahnya ke situ. Makanya kami Bang Juma, seperti saya ini sudah dibilang aliran sesat di gereja kami. Saya ini sudah dibilang aliran sesat di gereja kami. Makanya ini akhir zaman ini kita ini akan dipaksa untuk mengikuti semua sistem-sistem global. Jadi makanya ada kami beberapa orang yang sudah belajar mendalam. Jadi tinggalkanlah perkotaan, larilah ke perbukitan. Di sanalah engkau bercocok tanam. Jadi kalau nanti kita sudah di sana, kita tidak lagi mengikuti. Larilah ke Gunung Kuni.
ke perbukitan lah yang bisa bercocok tanam Bang Juma. Karena Bang Juma kalau tidak pakai tanda itu tadi kita tidak bisa jual beli. Bayangkan nanti tahu Bang Juma terakhir kali nanti penyiksaan akan kita ini harus dibuat mengikuti undang-undang hari Minggu. Itu nanti penganiayaan terakhir. Iya. Itu dia. Jadi makanya kami ada beberapa yang sudah belajar meninggalkan perkotaan. Tapi saya memang belum berangkat, tapi sudah mempersiapkan jika nanti kelak memang betul-betul sekali harus dipaksakan memakai tanda itu, baru disitulah kita meninggalkan kota. Karena kota duluan yang yang disapu bersih. Di situ dulu dibersihkan. Jadi itulah pelajaran mengenai ini Bang Juma. Tetapi pendeta kami juga mengatakan kami ini sesat. Nah, dibilang kami ini aliran sesat. Padahal ada juga dikatakan di dalam Alkitab ini, di dalam Yesaya, gembalaku seperti anjing-anjing bisu yang hanya mengutamakan laba katanya. Saya tantang pendeta, kenapa kalian melarang kami untuk pergi meninggalkan kota ini? Apa takut kalian untuk perpuluhan itu tidak dibayar lagi? Jangan begitu. Jadi kami tidak mau mengikuti sistem-sistem yang sudah rusak. Ada begitulah kami ini. Jadi makanya saya juga dikatakan sesat di dalam aliran ini. Tapi saya belum apa kali, belum pergi saya meninggalkan kota. Saya perpuluhan masih karena kan saya masih di kota ini. Jadi Bang Juma, di Wahyu 21 ini arahnya ke situlah kelak. Itulah pelajaran di Kristen. Tapi gak semua Kristen tahu ini Bang Juma. Terus kenapa harus ke gunung, Bu? Kenapa nggak di kota aja, Bu? Di kota Bang Juma wajib kita harus menerima tanda itu. Kalau tidak, kan ada di dalam Wahyu ini ditulis, siapa yang tidak mempunyai tanda itu tidak bisa jual beli. Jadi pun nanti Bang Juma, kita ini uang kertas nggak ada lagi. Kita ini nanti semua pakai digital. Nggak ada lagi uang kertas nanti. Semua sistem digital semua. Maksudku kalau di kota kenapa? Tinggal aja di kota. Kan sudah bisa diaturnya kita nanti Bang Juma. Berarti kita harus menerima tanda itu. Kita harus mengikuti sistem pemerintah. Nggak boleh Nggak usah dikasih tanda, tapi tinggal aja di kota. Harus Bang Juma terima tanda itu loh. Buktinya. Nggak usah, ngapain? Kan wajib Bang Juma harus vaksin kan. Kalau nggak divaksin nggak boleh naik pesawat, nggak boleh menerima ini, nggak boleh ini, aku boleh ini. Bolak-balik antar provinsi nggak vaksin. Nanti suatu waktu darurat militer akan ada itu. Ku bilang sama petugasnya waktu itu, gimana mau vaksin, Bu? Cairannya udah ku minum semua. Tawanya mereka. Enggak Bang Juma, ini nggak main-main, ini serius loh. Ini serius. Iya, aku serius. Aku di Medan mau balik ke sini pun diperiksa vaksinnya. Udah, enggak, aku minum, Bu. Aku bilang gitu. Serius, Pak. Nah, iya serius, sudah periksa aja kok nggak percaya. Nah, begitulah Bang Juma. Mengenai kitab Wahyu ini, kesitulah ceritanya Bang Juma. Tapi Bang Juma lebih hebat lagi nanti kalau yang pakarnya itu berbicara sama Bang Juma. Baru Bang Juma percaya. Waduh, karena jangan, mana tahu pakarnya yang ibu maksud itu dajalnya. Kayak mana itu? Enggak dong. Enggak. Ini bukan pendeta Bang Juma. Yang sudah mempelajari ke situ gitu loh. Malahan itulah aku bilang. Mana tahu itu adalah jelmaan dajjal yang mau ngajak-ngajak dia ibu. Bang Juma dipecat dari kependetaan karena menolak itu vaksin. Enggak mau dia divaksin, dipecat dia dari kependetaan. Coba. Jadi mengenai pelajaran kita ini di dalam kitab Wahyu ini, kesanalah arahnya ini. Jadi kalau kita nanti tidak mempunyai tanda itu, jadi WHO Bang Juma, WHO mereka kan PBB, Bang Juma tahu PBB kan? PBB. Iya, Persatuan Baris Berbaris. Persatuan Baris Berbaris. Mereka sudah mempunyai ada 17 rencana. Salah satu vaksinasi. Pindah ke Mars. WHO. Salah satu populasi penduduk bumi. Makanya kenapa Bang Juma bermatian manusia itu? Itu agenda mereka. Waduh. Nah itu berarti Bang Juma lebih pintar aku dari Bang Juma. Bang Juma nggak tahu. Iya. Nah sekarang gini masalahnya Bu. Tinggal kita berdua yang nggak vaksin. Berarti nanti isi bumi berdua aja di kita. Gimana ini?
Enggak, masih ada juga teman-teman Islam di sini banyak juga menolak vaksin. Oh, kupikir cuma Ibu Darni dengan aku berdua. Berarti Ibu ke gunung, Kalau aku ke mereka, pantai. Bang Juma, mereka itu Gimana? bukan gara-gara tahu pelajaran ini. Mereka tahu karena itu produk kafir, ada babinya. Itu yang dia tahu. Oh, begitu. Beda dengan aku. Kalau aku yang ini tadi, yang aku bilang ini tadi. Kalau mereka teman-teman yang aku tahu ini, karena itu ada produk kafir, ya ada babinya gitu di vaksin itu gitu. Kalau aku bukan itu. Iya. Iya. Kemarin pas karyawanku vaksin itu tiga periode ada 400 orang vaksin semua. Giliran saya disuruh ku bilang sini aja cairannya ku minum. Tahu orang itu? Iya, itu Bang Juma. Kalau nanti sudah darurat militer, Bang Juma nggak bisa nolak. Pasti Bang Juma didudukkan di kursi, pegang TNI kiri kanan, duduk suntik, masuk. Mana bisa kita Gimana kalau misalnya aku yang suntik mereka, gimana tuh? Itu kata lucu-lucu tuh Bang Juma. Itu pas kejadian kayak gitu Bu Darni pasti bunuh diri ya, pasti ya. Makanya dibilang tinggalkanlah perkotaan, larilah ke perbukitan, di sanalah engkau bercocok tanam. Aku dengar juga. Tunggu Bang Juma. Bang Juma, dengar dulu. Iya. Kan ada apa di atas Habib? Apa di atas Habib? Kalau di ajaran Islam, apa yang Istrinya kadang. Bukan. Kadang di atas Habib, kadang istri. Bukan. Maksudnya kan ada lagi lebih tinggi dari ustadz, ulama. Oh, kirain. Ya, ini apa yang tinggi kali itu? Pernah aku baca ini, pernah aku nonton Bang Juma di TikTok juga. Katanya juga seperti itu. Terlambat kita Muslim ini. Harusnya pergilah ke pedesaan. Ambillah setapak tanah di sana. Bercocok tanam di sana. Kalau engkau tidak tahu bercocok tanam, bertanya kau sama orang-orang yang mengetahuinya, katanya. Dia juga begitu, Gelian juga begitu pelajarannya. Iya, berarti benar lah aku setiap Sabtu naik ke gunung ya Bu. Itu kan Bang Juma mau camping. Iya, makanya nanti orang kan pada berlarian ke gunung, rame dong tempatku. Bukan gitu loh. Bukan begitu. Jadi gimana? Aku udah siapkan lahan berhektar-hektar di atas gunung nih. Tiap sahabat ini aku lagi di gunung. Kalau Bang Juma jangan nanti Bu Darni lari ke gunung sini. Coba kita. Kalau aku datang ke Pak Bang Juma udah enak, nggak bayar lagi ya kan? Nggak bayar lagi. Iya betul. Iya. Itu. Allahu Akbar. Maksudnya Bang Juma mempersiapkan persiapan jika nanti di perkotaan ini. Itu buatannya di mana sih tadi? Coba Bu Darni. Wahyu 20. Wahyu 20. Oh, coba kita baca-baca ya. Itu semua kitab Wahyu akhir zaman. Di situ sudah ada itu mencakup tentang kejadian nanti. Ya udah Bu Darni besok berhenti menjual lah. Carilah gunung. Ya, memang Bang Juma sekarang sudah ada teman-temanku mengajak yang sudah mempelajari ini. Enggak semua adven loh Bang Juma. Tahu Bang Juma, di setiap gereja paling hanya 1-2 yang menerima itu. Yang lainnya semua, kau aja pergi ke hutan. Kami di sini sudah enak. Jadi Tarsan. Ya di Wahyu 20 berapa itu? Yang apa sih? Yang Covid itu Wahyu 20 berapa? Pokoknya baca di Wahyu itu kejadian semua akhir zaman itu. Pokoknya Bu Darni ini pelanjutnya Pak Lamsen, intinya di situ. Pak Lamsen Nebaho. Bapak itu main itu nggak bisa. Kupikir selama ini Pak Lamsen menghilang 1 tahun, kupikir udah di hutan dia Bu, malah. Bang Juma, pendeta-pendeta kami nggak ada seperti itu Bang Juma, nggak ada. Ini kami umat-umat yang mendalami pelajaran itu Bang Juma. Pendeta kami malah kami divaksin Bang Juma, biar tahu. Makanya kami dibilang sesat. Aku ini termasuk dibilang barisan sesat. Kenapa nggak minum aja sekalian Bu? Nggak mungkin loh. Kan kita harus menolaknya. Nggak bisa kita masukkan ke tubuh kita ini. Katanya, diminum kan lebih bagus diminum. Buktinya saya nggak ada suntik 1, 2, 3 nggak ada.
sehat, nggak ada penyakitan aku, nggak pernah. Iya Malah ya. yang kita suka sini itu yang demam-demam, sakit-sakit, itu yang demam-demam, sakit-sakit. Ya, Bang Juma, tapi ini jangan YouTube kan ya, Bang Juma? Jangan. Iya 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 iya. Oh, Iya oh. nggak ada kok di sini kan cuma kita berdua Bu, santai aja. Oh ini ya, ini udah ketemu Gurunda Wahyu 13, 16, Kayak gitu ya 17 katanya. ya. Ya gitu ya. Udah tahu di sini 1000 orang. Gitu Iya ya. ya, iya ya. Hapus lah, hapus. Enggak lah, enggak apa-apa pun. Ini bukan Bu Darni. Biar tempatku rame Bu, besok datang orang semua ke sini. Naik ke gunung maksudnya. Iya bagus kan, harga tanah di kota jadi murah kan, orang-orang ke gunung semua. Bagus Iya, bagus. betul. Serius loh, ini bukan gara-gara mau merebut tanah, bukan. Supaya di sana kan bisa bercocok tanam. Nanti di kota ini semua orang jual beli itu harus pakai itu tanda. Kalau nggak ada, nggak boleh jual beli. Oh. Wah, Ini ya. Inilah yang menghalangi Bu Darni dapat mualaf ternyata. Bukan. Takut di kota. Ini nih coba aku bacain ya. Aduh, Darni. Wahyu 13:16 itu ternyata. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Itu ya? Ya, itu salah satu. Oh iya Jadi nih. tercatat di dalam Alkitab ini loh, sudah tercatat akhir zaman. Nanti kita ini penganiayaan besar di hadapan kita besok akan datang. Nanti kita semua ini dipaksakan untuk undang-undang hari Minggu beribadah. Berarti iya. Bang Juma, tunggu dulu. Makanya Bang Juma, di Arab kan dibangun sekarang 3 rumah ibadah, Kristen, Yahudi, Kristen, Judaismenya, Yahudi dan Islam. Jadi bersama-sama nanti di situ semua beribadah. Coba bayangkan Bang Juma, nggak ke situ pikiran kalian? Jadi kalau kita ada eskatologinya sendiri untuk untuk kiamat, dan itu udah jelas gitu. Covid itu nggak termasuk gitu. Nanti dibuat satu agama, agenda PBB kan itu juga Bang Juma, satu agama, satu pemerintahan, satu pendidikan, semua mereka mengandalkan. Bayangkan itu. Kita tinggal nunggu. Ya enggak, ini Bu Darni ini jadi mulainya apa tadi, gue lupa. Apa itu? Jadi kira-kira di Advent itu kiamatnya kapan? 2024 2025 kira-kira? Gak bisa kita tentukan kiamat, sayang. Lah ini katanya udah dekat katanya tadi. Hanya Bapak yang tahu kiamat. Cuman begitulah nanti kejadian ini. Kita menderita ke depan. Bukan makin senang kita Bang Juma, Bang Handi. Menderita, Bang Sidik. Biar tahu kalian. Menderita. Bu Darni sekarang udah menderita. Sekarang pun sudah hampir. Menderita. Enggak dari kecil menderita. Semua kita nanti menderita penganiayaan. Bayangkan penganiayaan akan terjadi ke depan. Kita tunggu aja. Oh. Kalian Dia kan naya pemerintah maksudnya Bu Darni. global. Ini global yang mengatur ini nanti. Elit global menganiaya. Oh, siap. Mengendalikannya. Itulah tangan kanan iblis tadi. Bu Darni gula darah lagi naik ya kali? Hah? Lagi naik gula darah ya? Bukan loh. Oh enggak ya? Serius. Oke. Serius, ini pelajaran firman Tuhan ini akhir zaman ini. Ya udah, coba dalilnya di mana dong, coba tadi. Yang di mana lagi coba? Baca aja kitab Wahyu ini kan panjang ini. Wahyu banyak Wahyu dari 1 sampai 21 itu Wahyu semua. Itulah baca mulai dari, karena Bang Handi kan nggak pelajarin, jadi nggak tahu kemana tujuannya ke depan. Bang Handi kan taunya bersahadat Allah yang Maha Kuasa kan gitu. Padahal nggak tahu Bang Handi diarahkan kemana kita nanti. Nggak tahu Bang Handi. Itu bukan Bang Handi, Bu Darni. Ya nggak apa-apa. Aku dan Bang Handi adalah satu kok. Jadi teman-teman, kita ini sekarang ini kita lagi diarahkan itu tadi, elit global tadi. Diarahkan elit global. Sama ini ya kaum golongan kelompok Remason itu ya, Remason. Semua lah itu, mereka itu mau balas dendam untuk dunia ini, biar tahu kalian. Illuminati ya. Ya, kenapa mau digusur itu Masjid Al-Aqsa itu? Mereka mau menguasai itu kan?
Ini itu semua dalangnya itu. Nggak usah aku bilang ya. Tahulah kalian siapa itu. Oh, itulah dalangnya itu semua. Di baliknya pimpinannya itu semua. Kalau di gunung nggak ketangkep ya? Bukan. Kalau di gunung lama prosesnya. Tahu? Pertama kota dulu dibersihkan. Kota dulu ditelusuri kota. Baru kalau ke bukit-bukit sana udah malas orang datang. Biar aja orang sana dimakan harimau kan katanya nanti. Oh, harimau di gunung, oke. Itu di apa namanya? Kan dari sana kita udah bercocok tanam nih. Udah ada kita tanam untuk makanan-makanan yang energensi, ya kan? Itu Kan orang udah kota bisa- tuh diapain maksudnya? Orang kota tuh diapain? Dipasang chip itu. Iya, kita nanti dikendalikan loh. Kita nanti dikendalikan. Mereka yang olah semua melalui pimpinan-pimpinan kita ini. Mengendalikan apa? Harga BBM. Kalau gue setuju kalau itu di ini. Semua. Yang pertama, tubuh kita ini dulu dipermanenkan untuk dikontrol. Biar tahu Dikontrol. Jadi robot kita ya. Nah, tinggal dia mencet. Nanti kalau aku berbuat kejahatan pertama, kedua, ketiga, tinggal dipencet aja sandinya 1 2 3. DR cuma tupang hilang. Oh, Bu Darmi kalau berbuat kejahatan nggak mau ketahuan pemerintah gitu maksudnya. Bukan. Terus apa Maksudnya dong? Kalau sudah kita dikendalikan, kita sudah dipantau loh. Gimana sih? Nggak mau Kita dipantau sudah- Bu Darni. Bu Darni nggak mau dipantau. Kan nggak mau dipantau. Nanti kan kalau sudah dimasukkannya alat kontrolnya ke tubuh kita, tadinya kita menyembah Allah yang benar, kita makanya tahu. Aduh, kan sekarang kan banyak sekarang merah, kuning, hijau di langit yang biru, tahu kan? Itu semua itu karena udah itu. Oh, Karena udah dikasih sudah- chip ya, mereka dikasih chip itu ya. Iya. Oh. Aduh, masa kalian nggak tahu sih? Ini Gak ngerti, sebenarnya- serius gak ngerti. Coba kita sapa dulu lah. Ya oke, Bu Darni, aku sarankan ini ya Bu Darni ya. Minum teh nggak pakai gula malam ini supaya Pendeta kami juga Ya, bilang masak kok, Bang. kami ini sesat biar tahu kalian. Tapi nanti ke depan kalau memang sudah benar kejadian ini, kalian ingatlah aku nanti. ke depan ya makanya ke depan itu kapan 2024, 2025 gitu loh. Kita nggak bisa jangkau loh. Taunya 700 tahun lagi kan repot ya. Bu Darni masih hidup 700 tahun lagi. Bu Darni apa? Pohon bonsai emang hidupnya lama. Akan lama lagi. Ini kalau kuprediksi ini akan turun itu nanti penganiayaan itu nggak nyaham 5 tahun ke depan udah. Oke, udah, sekarang gue pegang lo ya. 5 tahun nggak kejadian Bu Darni gue cari lo. Cari aku, nggak usah dicari depan BRI Pancur Batu. Bu Darni gue cari terus gue suruh ngomong di TV One. Iya. Ya udah, sip itu aja lah. Udah dulu itu sekarang ya. Pokoknya 5 tahun lagi kata Bu Darni penganiayaan terjadi. Ya ini Bu Darni Kristen ini. Fanny Rosdia. Bapak nih monitor. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Sama Bu Darni dia Bang Kores itunya. Oh sama. Takut juga sama dipasang chip. Iya takut. Lanjut. Bu Fani Ya, sama kayak Bu Darni ya. enggak, saya nyimak kalian aja lah di sini. Oh. Ya naik mau ngapain? Mau nyimak? Iya. Kemarin pernah dialog sama itu Bang Juma juga waktu itu Mbak Fani. Sama Adven juga kan kalau nggak salah. Si Fani ini Advent belum tentu kami sepaham tentang itu tadi. Oh gitu. Iya. Udah bilang barisan kami ini dibilang sesat kalau di organisasi. Berarti Bu Darni nggak pernah ke gereja lagi sekarang? Kenapa nggak ke gereja? Perpuluhanku pun lancar. Loh, katanya Aku sesat. di gereja. Sesat kok, duitnya masih diambil sama gerejanya.
Enggak, cuma maksudnya ajaran itu tadi, enggak usah itu diapakan, nya enggak usah itu dikabarkan kepada jemaat gitu, karena enggak mungkin kami membiarkan kalian juga berbahaya katanya. Kalau apa kata petinggi kita, itulah yang kita dengarkan. Jangan kita pintar-pintaran membuat berita yang tidak benar katanya. Sip. Ya, Untuk kali ini gue sepakat sama petinggi gereja. Ibaratnya gini kan, petinggi kan organisasi kami kan yang tertinggi itu kan di DC di Amerika. Jadi kalau sudah DC itu menyarankan agar pergi meninggalkan kota, baru bergerak katanya. Kalau belum ada berita untuk perintah untuk meninggalkan, jangan pandai-pandaian umat gitu loh. Makanya dibilang kayak kami ini sesat. Ya udah dengerin kata petinggi. Dan ada juga Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24, tinggalkanlah kota-kota Yudea, pergilah ke perbukitan. Kata Yesusnya sewaktu pada zaman itu. Nah, sekarang juga begitu. Karena sekarang udah huru-hara di kota ini dan sudah banyak begitu. Jadi gimana kalau sekarang apa? Tinggalkanlah kota Medan sekarang atau apa? Seharusnya ditinggalkan. Jadi sekarang aku ini masih bijak. Masih aku lihat situasi dan kondisi. Semalam karena sudah kulawan kepala desa, camat, TNI, kan sudah kulawan. Mereka dilawanku semua. Iya, kan datang mereka menyuruh supaya divaksin. Oh. Kan ku tantang, saya tidak mau divaksin. Saya lebih takut kepada Tuhan daripada sama kalian. Saya bilang. Terus dibilang camatnya, kayak mana kalau saya segel rumah ibu ini, kalau ibu nggak mau mengikuti perintah katanya. Terserah, ku bilang. Wah, keren Bu Dearni. Jadi pengen COVID lagi lihat Bu Dearni nih. Enggak bohong aku Bang Handi. Akhirnya. Iya, percaya pasti percaya. Jadi Fani gimana tuh? Itu COVID itu tanda-tanda antikristus bukan, Fani Rosdiana? Divaksin nggak Fani? Ya kan namanya penyakit memang harus diobatin kan. Itu kan salah satu obat yang diberikan pemerintah. Apa kata pemerintah ya kita ikuti saja sebagai warga yang baik. Nah, dengarkan itu Bang Handi. Wah, Fani Illuminati nih, gimana nih Bu Dearni nih? Dia malah divaksin, Advent dia loh. Malah divaksin dia loh. Coba diinjili dulu, kasih tahu dulu dia. Bukan, itu nggak bisa. Ini pribadi nih. Ini nggak organisasi loh. Iya makanya kasih tahu ini. Bu Dearni kan lebih tua, kasih tahu Bu Faninya gitu. Kenapa kamu divaksin gitu? Coba bilang dulu, kasih tahu. Kenapa gue dibawa-bawa terus sih Bu Darni? Gue nggak ngomong. Nggak bisa, ini berbahaya. Bu Darni kangen ya sama Andi Selebes ya? Aku lebih kangen sama Bang Juman ya. Enggak lah. Oh buset dah. Kalau Ya, satu yang dicapai nggak boleh 3, nggak boleh 4. Kira Bang Juman udah tidur. Kelihatan nguping. Aduh, sorry Ya, Bang aku Juman ya. pikir-pikir juga nya pernyataan Bu Darni. Sorry ya, sorry Bang Juma, sorry ya Mbak De, sebelum jalur kuning apa namanya? Canda aja pun Bu, santai aja. Sebelum jalur kuning, ku ganggu dulu pacarmu ini ya, Mbak De. Mana ada orang pacaran? Ibu ini ada aja. Permisi dulu Bang Juma, permisi. Sama yang Aku lagi merenungkan pernyataan Bu Darni, orang semua lari ke gunung, di tempat saya bakal rame gitu loh. Aku mau siapkan tenda-tenda lah kalau gitu. Bukan gitu. Iya, naikin harga tiket Guruna. Iya betul. Kalau Bang Juma itu kan pariwisata, bukan seperti itu. Tapi kan di atas gunung Bu, pasti kan orang larinya ke sini. Bukan, kalau yang kita pelajarin ini kan mereka itu yang pergi ke sana harus mempersiapkan diri dan menanam tanaman. Ya itu suruh lah nanti mereka tanam sini. Jadi nanti Guruna bikin plang. Untuk sayur. orang Kristen anti vaksin diskon 15%. Nah gitu Guruna. Anti ikan. Bang Juma kan Bang Juma, teman-teman Bang Juma kan sudah vaksin 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3. Ada yang vaksin sampai 7 kayaknya. 14. Nah tuh. Aku joki vaksin aku gini loh.
Vaksin rabies pula tuh. Bang Handi udah berapa kali? 34, kalau Bang ini 34 ya. Aku Semua udah bilang punya. vaksin kemarin aku minum. Satu botol cairannya aku minum, aku bilang. Bang Andi vaksin itu hobi. Aku belum ada, 1, 2, 3 belum ada. Tetanus Sehat. sudah. Sehat aku, nggak ada pernah sakit-sakit. Tetanus, amputasi tetanus loh kalau nggak divaksin loh Bu Derni. Bang Handi, Bang Juma, tahu apa Iya. makanan yang terhebat? Sudah diberikan Tuhan segala tanam-tanaman, jahe, kunyit, semua rempah-rempah sudah ada ditanam di dunia ini. Itu seharusnya makanan kita. Nggak perlu kita yang seperti itu. Ada Iya, apa? iya. Ada apa? Ada udang di balik batu kan? Nah, itu. Ini 1, 2, 3 besok-besok. Disitulah dia kesempatan memasukkan itu tadi. Udah tahu kalian. Memasukkan Kesana chip ya. Ya baru Iya. tahu chip itu bentuknya air, baru tahu loh. Ada kok yang paling terkecil, robot yang paling terkecil kan kita nggak tahu, Bang Andi. Oh, robot paling terkecil. Gimana gunanya nih? Ya aku tahu chip itu bentuknya kayak SIM card gitu loh, bentukannya. Air loh ini. Bu Derni ini canggih banget ya. Bukan canggih karena aku walaupun aku tak punya sekolah Bang Handi, tapi untuk akhir zaman ini harus kita pelajari karena kita kan akhirnya ke situ. Masa kita hanya tahu cari uang, happy sana sini ketawa kakak kik, tapi kita nggak tahu kemana kita dibawa, kemana kita diarahkan. Kita harus tahu tuh. itu. Sip. Terus Petrus. Petrus, selamat malam Petrus. Terus Bu Derni bilang itu vaksin itu antikristus itu, kerjaan antikristus. Gimana tuh? Biasa lah Bang, itu kalau ini ya payah mau diomongkan itu saya memang naik untuk menjelaskan itu. Di sini susah loh bicarakan itu Bang Handi, bahaya nanti aku Enggak bisa kok sama Petrus. Coba Petrus dari Kristen dia. Bentar Bu Dani, Enggak, bentar. begini. Petrus dulu. Begini. Silakan. Di dalam Alkitab kita tidak boleh sembarangan menafsirkan segala sesuatu. Ya, perlu itu ya. Makanya saya naik di sini tadi mungkin beberapa orang Kristen nanti mendengar statement ini dan menjadi takut gitu kan. Nah, walaupun saya sendiri walaupun saya sendiri juga orangnya tidak vaksin. Jangan-jangan saudara Petrus ini udah gemetaran takut dia sampai panik enggak. ini mengedukasi. Langsung surga loh. Saya mengedukasi Bang Zuma. Bentar Bang Zuma ya. Jadi begini. Sebenarnya angka 66 itu adalah sudah terjadi. Nah, berbicara tentang masalah antikris, 1 Yohanes itu, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu sudah menerangkan bahwa semenjak Yesus naik ke surga itu sudah ada antikris. Nah, sebenarnya zaman kita ini sudah zamannya kiamat sebenarnya, udah mulai kiamat, bukan lagi masih menunggu. Ini lebih parah lagi dari Bu Darni. Itu kan cuma benar. Akhir zaman ini sudah akhir zaman. Ya. Mau dari penjelasan saya ya. Iya, adu Ada dukun ayatnya. ini. Jadi di Yohanes itu sudah ada ayatnya bahwa antikris itu sudah ada sejak zaman Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini. Nah, angka 66 itu adalah kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, 66 itu adalah seperti alfabet itu. Nah, makanya dikatakan di situ perlu hikmat. Karena kenapa? Bang Zuma juga tahu itu pada zaman itu yang namanya orang Kristen itu selalu diserang pada waktu itu, selalu dikejar-kejar. Nah, makanya dikatakan tadi kepala, tangan, dada, kaki, itu sebenarnya sudah diartikan oleh Yahudi. Karena yang mengerti itu hanya orang Yahudi di Talmud mereka. Ya, jadi kita jangan berpandangan pendek lah tentang Alkitab. Nah, itu sebenarnya artinya itu, bahwa di kepala itu artinya kita menyimpan Tuhan itu di dalam pemikiran kita. Dan tangan itu menunjukkan kita melakukannya gitu. Nah, ketika kalau kita mengikuti angka 66 itu, di situ dikatakan adalah angka 66 itu adalah bilangan seorang manusia loh. Ya, angka 3 itu adalah bilangan Tuhan, ya. Nah, angka 6 itu adalah bilangan seorang manusia yang artinya kita harus mengerti, memahami. Di situ, kalau misalnya Yohanes pada saat itu dia mengatakan, oh ini loh orangnya, kaisar ini orangnya.
dia langsung tunjukkan nama-namanya kan, otomatis dia semakin diserang, orang Kristen akan semakin hancur pada saat itu. Makanya dia katakan di sini harus berhikmat, bukan menjadi orang bodoh gitu. Di situ makanya dia itu adalah bahasa isyarat, itu adalah bahasa rahasia kepada orang Yahudi yang mengerti tentang ayat ini. Ayat ini ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, yang mengerti tentang angka pada saat itu adalah orang Ibrani, karena Ibrani itu angka dan alfabetnya itu adalah sama gitu. Dan angka itu adalah nama kaisar yang sedang menyerang orang Kristen pada saat itu. Makanya kalau kita ini sebagai orang Kristen sekarang ini dibilang mau nunggu kiamat, kita ini sebenarnya sudah zamannya kiamat. Cuman hajat kita ini belum hancur buminya. Semenjak Yesus naik ke surga itu kita sudah masuk di situ. Karena kenapa? Coba buka di dalam Yohanes itu, Bu. Di dalam Yohanes itu adalah sudah ada antikris sejak zaman itu. Sejak zaman Yohanes saja sudah ada antikris. Makanya kita jangan terlalu gimana dalam menafsirkan Alkitab itu, jangan terlalu kita cuma baca sekilas doang. Makanya perlu ilmu. Makanya kita perlu belajar. Belajar dari sejarah, belajar dari bahasa orang, seperti apa sebenarnya maksud itu. Kita jangan mengertikan, oh 66 itu dalam bahasa Indonesia loh. Kita harus mengerti itu bahasa aslinya seperti apa. Kita harus mengerti budayanya pada saat itu seperti apa, begitu. Sama seperti yang ada Kristen pada saat itu. Angka Kristen, lambang Kristen pada waktu itu adalah lambangnya adalah ikan. Karena kalau kita terus terang mengatakan kita adalah pengikut Kristus, kita dihantam, dibunuh. Kita mempunyai tanda yaitu adalah gambar ikan. Kalau kita menunjukkan gambar ikan, berarti kita adalah sebagai tanda orang Kristen pada saat itu. Jadi angka 66 itu jangan kita terlalu bodoh deh, gitu. Oh ini vaksin gitu. Petrus udah panjang, silakan ditanggapi Gurunda. Ya, begitu. Mohon kita tambahkan sedikit. Apa pengaruhnya vaksin? Memang kalau kita sudah divaksin, kita sudah menyangkal Tuhan Yesus kan enggak? Oh, kalau kau divaksin berarti kau menyangkal Yesus. Itu dia. Kalau kita disuruh menyangkal Yesus, baru namanya antikris. Bukan sudah divaksin lalu kita, oh gini, itu hoax semua itu. Saya sendiri sih belum divaksin. Karena kenapa saya tidak divaksin? Karena saya takut efek samping vaksin itu seperti apa. Karena belum ada uji cobanya gitu kan. Saya tidak mau menjadi bahan uji coba. Dan tubuh saya juga sehat. Tidak perlu saya divaksin gitu. Jangan bodoh lah gitu. Begitu aja sih. Terima kasih. Ya orang Kristen di sini juga mendengar itu semua. Oh, Bang Juma, maksudnya yang menerima vaksin bukan antikristus, tapi akan mengarah ke sana. Nah, sewaktu kita nggak tahu pada saat yang kapan nanti dimasukkan tanda yang terakhir itu, gitu loh. Itu maksudnya kenapa menolak dari sekarang jangan diterima itu. Karena nanti sekali, 2 kali, 3 kali kita terima kan, keempat, kelima. Nah, kita tidak tahu Kak pada saat 1, 2, 3, 4, 5 itu dimasukkan itu tadi. Itu loh, bukan ku bilang yang menerima vaksin antikristus. Bukan, tapi itu mengarah ke sana gitu. Ngerti kan? Iya, baik. Jadi kalau saya memahami lebih jauh ya, ketakutan Ibu Darni itu juga ada dasarnya gitu, karena terpola oleh data yang ada di dalam kitab Wahyu. Cuman kalau saya melihat kenyataan, kalau kita melihat dari bahasa Yunani, kata antikristus itu kan arahnya nanti ketika diterjemahkan artinya melawan atau pengganti atau mengambil tempat orang lain atau nemesis ya. Kalau orang belajar teologi itu paham itu. Nah sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya Kristus. Jadi antikristus itu adalah melawan atau mengganti atau mengambil tempat Yesus atau Kristus. Nah lalu kemudian dalam bahasa Latin anti ini bisa kemudian disebut vikar ya, atau anti terhadap apa yang kemudian Tuhan turunkan di atas muka bumi. Vicar of Christ atau pengganti daripada Kristus, mengambil tempat daripada Kristus. Nah sekarang permasalahannya adalah kalau kita melihat di dalam kitab Ibu dalam 1 Yohanes 2 ya, di situ diterangkan
anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa kamu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, ketika ada narasi dalam kitab Ibu 1 Yohanes 2, seorang antikristus yang akan datang, karena antikristus itu juga telah banyak muncul, ya, seperti yang diterangkan dalam kitab Yohanes misalnya, telah banyak muncul antikristus. Lalu kemudian dia katakan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari kita, tapi dia termasuk daripada kita. Jadi kalau saya melihat antikristus atau vikar Kristus itu berasal dari pengikut Yesus itu sendiri. Coba Ibu baca di dalam 1 Yohanes 2 nomor 19. Ya, jadi antikristus itu berasal dari internal Ibu. Nah, lalu siapa orang ini? Mungkin kita bisa lihat di dalam Daniel 9:27, Daniel 11:31, dan satu lagi di dalam Daniel berapa ya? Daniel 12 ya, antara nomor 10 sampai nomor 12. Di situ jelas dikatakan bahwasanya antikristus itu akan memerintah sebagai seorang raja. Jadi ketika Yohanes menyebutkan antikristus sebagai binatang di dalam Wahyu 13 di data nomor 1, ya, sebagaimana Dinda Kores tadi mengatakan itu adanya di Yohanes 13, memang betul. Kita lihat di dalam pernyataan Daniel dan juga pernyataan kitab Yohanes, jelas sekali bahwa di situ ada informasi yang sangat terang. Kenapa? Karena sang antikristus ini mempunyai ciri-ciri yang jelas dengan dipakainya bahasa matematika atau bahasa ilmu pasti, bahwa dia berlambangkan 666. Nah, kalau kita kemudian mendalami lebih jauh, antikristus ini adalah orang yang kemudian beratribut bilangan 666 dan memerintah sebagai seorang raja. Kalau teman-teman belajar tentang teologi, pasti ngerti maksud saya. Dia memiliki lambang 666, dia memerintah, dan pemerintahannya itu berbentuk kerajaan. Nah, itu dia yang perlu dipahami. Siapa yang memenuhi syarat ini? Siapa yang memenuhi? Saya tidak menuduh ya. Saya tidak tahu Bang Juma. Iya, siapa? Di sini bahaya mengutarakannya. Iya. Sebenarnya di tengah-tengah kita tadi ada muncul, tapi udah turun orangnya. Nafir itu. Bang Juma. Iya. KTL, itulah pimpinannya. Iya. Ya, jadi mungkin gimana ya? Ini sebenarnya materi ini sebenarnya sudah pernah saya bahas gitu ya. Kalau saya lain lagi, Bu. Lain saya. Jadi kalau saya melihat antikristus itu atau 666 itu ya justru, mohon maaf, yang ada di Vatikan, Bu. Itu kalau saya. Nah, benar, sama. Aku pun itu yang kubilang, Bang Juma, kan aku bilang PS. hanya untuk lebih jelas aja sih. Ya udahlah kalau gitu, berarti kita sepakat. Mereka memiliki atribut, mereka memiliki mahkota, mereka memiliki materai, mereka memiliki gelar kebesaran dan seterusnya. Itulah antikristus itu. Bang Juma, lihat apanya? Apa namanya? BK mobilnya. BK mobil PS itu, lihatlah. Ya, intinya Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, disitulah poinnya. Berarti kita sepakat ya, Bu ya? Ya, sepakat. Aduh, alhamdulillah. Ya udahlah. Tiada sama rasanya minum cairan vaksin anti tetanus. Ya. Bang Juma, kan udah tadi dibilang I love you tadi, Bang Juma. Kan yang tahu itu kan orang Yahudi kan katanya tadi. Kan ku bilang sama Bang Juma tadi siapa? Siapa yang memimpin di baliknya itu? Udah kan? Udah ngerti kan? Orang ya, sana ngerti. lah. Ya udahlah kalau gitu sama-sama ke gunung kita nanti, Bu. Silakan di gunung ini, Bu Darni. Silakan Petrus. Iya.
Jadi saya agak menyanggah dari itunya Bang Zuma ini ya, dituduh-tuduh Vatikan. Walaupun saya sendiri bukan Katolik sih sebenarnya. Saya bukan Katolik, saya Pentakosta. Nah, jangan kita terlalu mendengar lalu langsung menyantap gitu ya. Ini adalah orang-orang yang menurut saya Kristennya itu pendidikannya itu bisa dikatakan itu apa yang dia dapat langsung ditelan, apa yang dia dapat langsung ditelan. Ya, dulu juga saya sama seperti Bu Darni ya. Saya terus terang dulu saya sama seperti Bu Darni. Mengatakan ini Katolik ini kok benar itu ada angka 66 ini. Saya juga dulu sama seperti Ibu ya. Tetapi adakah yang kalian tuduh 66 itu telah membunuh orang Kristen? Tidak ada. Ya, tidak ada dia membunuh orang Kristen. Ya. Jadi jangan kita asal menuduh. Nah, seperti di Bang Zuma tadi katakan, dia itu adalah seorang raja, yaitu lahir dari orang Kristen itu sendiri. Nah, ada raja pada saat itu yang mengincar orang Kristen pada saat itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Menulis ayat itu harus berhikmat, ya. Harus berhikmat. Ayat itu sudah digenapi. Sekali lagi saya katakan ayat itu sudah digenapi. Kalau kita menuduh Vatikan, tidak ada itu Vatikan membunuh orang Kristen itu, tidak ada yang kalian tuduh itu, tidak ada. Tetapi kalau yang dituduhkan oleh Yohanes ini, yang dimaksud oleh Yohanes ini, raja tersebut memang mengejar-ngejar orang Kristen pada saat itu. Ya, dia memang benar-benar mengejar orang Kristen, membunuh orang Kristen yang tidak percaya kepada dia, yang tidak mengikuti dia dibunuh. Makanya dia mengatakan kamu harus berhikmat. Ya Bu Darnia, saya juga sama seperti Ibu dulu juga. Waktu saya masih SMA itu sama seperti Ibu itu berpikir, gini ya sama lah. Karena dulu juga pendidikan saya juga ya kayak gitu. Jadi jangan bodoh lah gitulah. Itu sih saran saya Bu. Bang Juma. Terima kasih. Oh Bang Juma, pernah Bang Juma dengar ritual mereka begini? Salam Lucifer, amin. Katanya pernah dengar? Iya betul. Itu dia. Habis itu patungnya jatuh kena kepala. Nah itu lagi ya. Ini lagi. Berbicara masalah patung ini ya. Berbicara masalah patung ini. Dulu juga saya sangat benci dengan Katolik itu, dengan patung itu. Ya. Tapi harus diingat Ibu, harus paham, mengerti itu dengan Alkitab itu. Tidak boleh ditelan mentah-mentah. Ya. Karena kenapa? Kalau memang patung itu tidak boleh, kenapa Tuhan YHWH pada saat itu membuat patung, menyuruh Musa, memerintahkan Musa untuk membuat patung tabernakel yang ada di dalam bait suci pada saat itu? Makanya kita jangan terlalu menyantap mentah-mentah. Ya, jangan menyantap mentah-mentah. Ya, itu mereka itu kenapa membuat tabernakel di dalam bait suci? Ya kan? Di situ ada malaikat di sampingnya kiri kanan. Sedangkan Tuhan mengatakan jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Makanya kita harus paham. Arti jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang dimaksud di situ adalah karena pada masa itu bangsa Israel itu baru keluar dari Mesir. Maksudnya jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di Mesir pada saat itu. Mengerti? Jadi kita jangan terlalu kita ngerti Pak Guru. Kita itu apa yang kita dengar itu langsung ditelan mentah-mentah loh. Saya juga jujur ini, dulu juga tuh benci itu. Aduh, kok ada patung ini gini. Jelas-jelas 10 firman Tuhan seperti ini. Tetapi jadi saudara membenarkan. Hah? Jadi saudara membenarkan. Saya membenarkan walaupun saya bukan Katolik ini. Karena jadi Anda membenarkan pembuatan patung Yesus. Sekarang begini Bang Zuma, tabernakel itu apa isinya di bait suci itu? Ya, justru saya juga mau mengatakan jangan Anda terburu-buru mengambil kesimpulan ketika ada perintah Tuhan untuk melakukan pembuatan patung tabernakel itu. Jangan Anda salah memaknai. Sama seperti ketika ada Tuhan memerintahkan bunuhlah. Tuhan yang memerintahkan membunuh. Bunuhlah.
Tetapi Tuhan sendiri mengatakan jangan engkau membunuh. Sama itu. Iya betul itu. Jadi jangan Anda serampangan mengatakan ketika Tuhan kemudian ada patung tabernakel, ada patung kerubim seterusnya, habis itu orang yang membuat patung itu Anda bolehkan. Tidak, pasti ada dasar pijakannya. Seperti misalnya Musa disuruh buat ular tembaga. Apakah kemudian karena Tuhan memerintahkan itu maka membuat patung yang menyerupai apapun itu boleh? Konjuma. Halo, Konjuma. Ya. Itu Tuhan nggak pernah sejarahnya disuruh untuk membunuh, nggak pernah. Oh gitu. Iya, mengasihi. Nah, itu aja. Jadi yang memerintahkan membunuh sekampung itu siapa? Membunuh orang Amalek itu siapa itu, Bang? Membunuh orang Amalek, jangan kau biarkan bernapas apapun di dalam itu siapa itu? Tuhan, anak-anak pun dibunuh semua, bunuh semua katanya. Iya. Dan lama. Itu siapa? Siapa itu, Bang? Tak ada itu Tuhan. Loh. Jadi siapa, Bang? Itu di ayat mana? Minum cairan vaksin dulu lah. Ada ayatnya ada. Perjanjian lama itu. Banyak bang ayatnya itu. Bunuhlah waria. Kalau kau menemukan malam pertama nggak perawan lagi, kan gitu. Salah ya, salah dalilnya. Bu Dani tertawa mendengarkan dalilku. Tapi pada saat Allah itu menyuruh membunuh itu kan langsung perkataan Allah. Kalau zaman dahulu kan langsungnya bicara Tuhan itu, langsung hukuman itu harus dikerjakan gitu. Beda dengan sekarang, gitu loh. Memang ada ditulis dalam Alkitab Allah menyuruh membunuh anak-anak semua yang ada di situ, gitu. Wah, gimana itu, Bang Hijayah Sinaga? Anda kurang cairan. Bunuhlah paranormal itu. Bunuhlah paranormal. Bunuhlah waria pada saat dia tidak perawan malam pertama, kan ada. Bukan. Ini aku mau ngasih tahu satu. Tuhan yang menyatakan membuat cherubim di tabut perjanjian adalah Tuhan yang sama yang melarang membuat patung yang menyerupai apapun. Itu. Iya, itu kan apa? Tabut perjanjian itu taunya Bang Andi apa itu? Bang Sidik, taunya Bang Sidik apa tabut perjanjian itu? Bang Kores. Hah? Siapa yang Ini Bu Darni nih gimana ya? Kayaknya memang dua Samuelnya itu, Bang Kores. Enggak, maksudnya gini, Bu Darni ini suka salah server kalau misalnya mau nyautin orang gitu loh. Suara tadi ngobrol sama Petrus dibilang ke Gurunda, aku yang ngomong dibilang ke Akhi Sidik. Tadi aku ngomong juga dibilang Bang Handi. Pengaruh minum cairan vaksin juga itu. Udah di remote juga dia. Iya, Gurunda kayaknya udah kena vaksin ini Bu Darni nih kupingnya. Lanjut. Apa tabut perjanjian Bang Sidik? Tahu Bang Sidik apa tabut perjanjian? Hukum Allah, hukum Tuhan. 10 hukum kan. Ditaruh di atas 2 malaikat ya kan, seperti bentuk dari emas ya kan. Tapi itu nggak disembah, nggak bisa disembah itu hanya simbol untuk menutup tabut perjanjian itu. Itulah dulu yang dibawa orang bangsa Israel kemana-mana, dibawa hukum 10 itu. Ular naganya tadi kemana Bu Darni? Ular naga mana? Ular tadi naga tongkat itu. Yang bukan. mana? Yang tadi bilang nggak ada perintah bunuh katanya, bukan Tuhan. Itu ada. Siapa namanya tadi? Ular naga atau siapa tadi itu? Sinaga. Sinaga. Sorry. Pada saat perjanjian lama, dulu kan Tuhan itu langsung memerintahkan gitu. Jadi kalau sudah Tuhan menyuruh bunuh, berarti manusia-manusia itu memang yang tidak bisa dipakai. Makanya disuruh dibunuh. Makanya makanya dibuat Tuhan neraka, iya kan?
Itu untuk tempat siapa neraka itu? Tempat orang-orang yang melakukan kejahatan dan yang berbuat bukan ini. segala kebencian. Bukan tempat orang yang sudah divaksin, Bu, bukan. Ya, hampir sama nanti itu karena bukan vaksin satu tiga belum Belas sih tahu. Masih aku datang besok vaksin. Tapi mengarah ke sana nanti pada saat kapan dimasukkan ke tubuh kita ini, nanti kan kita nggak punya KTP loh Bang Juma. Kita ini nanti kartu ATM pun nggak ada lagi, semua kartu-kartu apa segala macam buang ke laut. Jadi caranya penarikan tinggal bersiul. Keluar duit. Ya, bersiul. Jadi dimasukkanlah ke tubuh kita ini. Jadi nanti kita melalui itulah semua urusan. Mau mengurus surat-surat apa, tinggal kita hadapkan aja wajah kita ke scan atau ke apa teknologi itu. Jadi nggak ada lagi mana KTP-mu Bu Darni, mana surat inimu, nggak lagi. Karena Begitu juga kalau mau menikah, Bu, mau kawin, di scan, tinggal scan. Iya, mau Langsung kawin pun nggak ada lagi kartu KTP, kartu ini. Lihat nanti ke depan. Nanti ke depan cuman tetap-tetapan orang langsung bisa hamil gitu, enggak? Bukan, tetap juga harus bersatu dia. Harus buka baju dulu dua-duanya. Masuk kamar. Kirain cuma tetap-tetapan aja lewat kamera hamil. Enggak. Bisa. Harus juga raba-raba katanya juga. Aduh. Wah, raba. Ini keras juga di Bu Darni nih. Tapi Bu Darni, kalau di dalam ulangan itu Bu, itu disuruh apa ya? Bunuhlah pengikut agama lain gimana tuh Bu? Yang mana? Coba kita baca. Ulangan berapa? Ulangan 13:6 nomor 11 itu. Oh, mungkin itu kan perintah Tuhan kan? Kalau udah perintah Tuhan nggak bisa komen. Oh, ini kan perjanjian lama. Kalau sudah langsung Allah menyuruh bunuh, katanya bunuh. Udah dibatalkan Paulus ya? Oh, memang begitu. Sekarangnya kita enak di perjanjian baru ini. Sudah ada hukum jangan membunuh. Kan sesama manusia kan nggak mungkin saling membunuh kan? Makanya diturunkannya hukum itu. Jangan membunuh ya Darni. Kasihilah sesamamu manusia ya Darni. Saling menolonglah engkau ya Darni. Saling menghormati kau ya Darni. Kan katanya. Kita lakukanlah itu. Kan indah. Walaupun kita nggak kenal dia. Walaupun hitam kulitnya. Walaupun dia pendek. Walaupun dia gemuk. Walaupun dia jelek, harus saling kita mengasihi, saling menghormati, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kita buatlah apa yang dikatakan Allah itu. Nah, itu. Kalau dulu memang iya, bunuh kata Tuhan. Kalau sudah diperintahkan bunuh. Sama kayak seperti Nabi Elia kan? Elisanya Elia, Nabi Elia pada zaman itu. Bunuh, katanya kan bunuh. Tapi nggak mau pengampun dong Bu. Nggak mau pengampun. Nggak maha pengampun Bu. Kalau maha pengampun kenapa dibuatnya neraka? Coba, untuk siapa neraka itu? Ya maksudnya Bu. Kan untuk kita yang jahat-jahat ini itu neraka itu. Yang suka memotong, yang suka bercabul, yang suka yang minum-minum mabuk-mabuk, yang suka beganja, menjamret sekarang, membegali orang. Ada ibu-ibu jalan di jalan sana, dibegal, sekali dua kali nggak bertobat-tobat. Sampai mati dia, mati di dalam kejahatannya. Itulah yang dibuang nanti ke neraka. Nah gitu ini juga Bu, ini juga paranormal. Ini kan paranormal kalau dia bertobat kan kok langsung disangsikan mati nih Bu. Di keluaran 22. Kalau paranormal, kalau dia bertobat, ya itu masih diampuni loh Bang Sidik. Tapi ini dikatakan jangan engkau biarkan hidup gitu. Langsung dieksekusi nih kelihatan. Atau gimana? Contoh seperti saya berzina mulai umur saya anak gadis sampai umur saya 35 tahun. Saya selalu berzina, gonta-ganti laki-laki. Saya berzina dengan siapa rupanya? Contoh. Dengan siapa berzinanya? Contoh. Oh, contoh. Saya nggak dengar kata contohnya tadi. Terus aku bertobat, nggak mau lagi aku bertobat, aku berjanji kepada Tuhan, nggak mau lagi aku. Nah makanya dibilang Yesus, pelacur itu dan pemungut cukai itulah nanti yang duluan di kerajaan surga daripada ustadz dan pendeta. Kan katanya itunya maksudnya itu, maka dikatakan pelacur duluan tiba di kerajaan surga nanti, dia duluan sampai di surga karena dia bertobat gitu loh. Bu, jadi kata Ibu tadi kan karena sudah ada perjanjian
perjanjian baru dibatalkan ya sama Paulus. Atau bagaimana di Galatia 2:16? Kan ada juga di Galatia 3 ayat 10, hukum Taurat sebagai penuntun bagimu sampai Yesus datang. Katanya juga. Iya. Jangan hanya satu kata itu aja kita baca. Itu enggak, aja. kalau baca yang di surat Ibrani itu menghujat Taurat banget itu. Ibrani 3. Iya. Itu maksudnya karena sudah datang Yesus, sudah mati hukum Taurat, tapi dengan kasih karunia Yesus lah. Tetapi kalau sudah kita menerima Yesus, tentu kita lakukan hukumnya kan Bang Sidik. Kan tetap hidup dia hukumnya tadi. Ini Ibrani 8 baca dulu ini. Sidik bacain aja Ibrani 8 nih. 8:13 ya bentar. Matinya aku itu. Dengan matinya Yesus. Oh bukan Bu, bukan. Itu Efesus. Ini Ibrani 8:13. Ibrani 8 isinya menghujat Taurat banget itu. Nah, baca yuk. Iya, enggak ada. Hanya oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, saya baca yang di Slaber aja ya. Jadi apabila Tuhan menyebut-nyebut satu perjanjian yang baru, maka yang pertama itu sudah dianggapnya kuno, dan sesuatu yang telah menjadi tua serta usang akan segera hilang gitu. Ini Ibrani ini kan. Yang di TB lebih parah lagi. TB mana? Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Waduh, buset dah. Iya. Tapi kalau kita yang datang yang baru itu, Yesus Kristus telah datang. Tetapi kan kita tetap juga, kalau aku pengikut Yesus, tentu aku menuruti hukumnya tadi kan. Nggak mungkin kita langgar-langgar itu. Kalau aku pengikut Yesus, pasti aku melakukan kebaikan yang terbaik. Angin masuk. Bunyi-bunyi. Jadi jadi Bu, kalau misalnya di situ memang di situ kelihatan memang pembatalan hukum Torah ya. Galatia 2:16, Efesus 2:15 kan gitu, Ibrani 8:13. Berarti kalau di situ misalnya ini kan perjanjian lama nih, bunuhlah para waria ya. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki. Nah, kalau batal berarti udah batal dong ini. Udah masuk perjanjian kalau udah batal hukum ini. Berarti boleh. Kalau itu nanti Bang Sidi, nanti kalau itu mau kuterangkan, nanti dikeluarkan pula aku dari kita ini lagi. Makanya Bang Sidi tahu sekarang di negara barat sana Alkitab mau diapakan loh, mau dimusnahkan Alkitab karena apa? Karena di Alkitab itu kan dilarang yang kayak gitu. Tidak ada tempatnya kerajaan surga yang orang seperti itu, yang merah kuning hijau biru itu. Gak ada tempatnya di kerajaan sorga. Ada ayatnya 2 Korintus berapa itu. Nah makanya sekarang mau diganti Alkitab yang di barat sana, mau dibuat Alkitab mereka. Bayangkan itu. Jubir, malam. Wah, telat berapa jam Alkitab ini. Tidak boleh seperti itu. Dengan binatang nggak boleh bersitubuh. Dengan binatang, dengan merah kuning hijau tadi pun nggak boleh bersitubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhlah bumi ini, kan katanya. Selamat pagi semua saudaraku. Bu Darni, kalau kita lihat di Galatia 2:16 itu, Bu Darni kan gini bunyinya ya. Galatia 2:16 itu kan kamu tahu. Jadi sini bunyinya kan gini Bu. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Ya, malam. Adekku Sidik, apa kabar? Sehat dek? Tenangkan dek dirimu ya. Iya, siap. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Nah, sementara kalau di mana saya baca itu hukum Torah itu telah sempurna. Nah, gitu loh Bu. Dan coba kira-kira Bu, ada nggak Musa mengatakan seperti ini Bu, gitu loh? Iya. Kan itu hukum Torah yang punya yang dilamkan kepada Musa ya. Kira-kira ada nggak bahwa Musa mengatakan bahwasanya tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah Bu, ataupun Yesus misalnya kan gitu. Ada nggak kira-kira gitu bunyinya dalam Bible? Maksudnya gini, contoh saya melakukan 10 hukum Taurat sama kayak yang dibilang Yesus. Waktu orang kaya itu bertanya kepada Yesus, "Guru, sudah kulakukan semua hukummu. Apalagi lah yang harus kulakukan agar aku menjadi pengikutmu?" Kan katanya, "Juallah seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang miskin." Kan kata Yesus, diam dia kan,
Nah, terkerjakannya seperti itu. Ah, itu maksudnya ini. Kayak apalah. Kulakukan 10 Naikin terhitung hanya Yesus ini. Akhi Wan. Jadi kalau sudah kita mengikuti Yesus, pasti kita Itu akan hanya Yesus. mengikuti hukum-hukumnya tadi, gitu. Membunuh orang, membunuh waria, membunuh anak yang durhaka, membunuh orang yang pindah agama, gitu ya Bu Darni ya. Enggak, kalau sekarang enggak ada di perjanjian baru, enggak bisa membunuh. Milih-milih. Pekerjaan membunuh itu, Bang Sidik, pekerjaan membunuh itu Handi, jangan menyebarkan fitnah. Itu di mana datanya kau ngomong begitu? Nggak boleh begitu. Di mana ya? Ada. Dengarkan abangmu nih. Dengarkan abangmu. Ngomong dulu sama Juber, kamu udah telat berapa jam nih? Kamu jadi jam 8. Sekarang udah berapa jam? Udah hilang. Pentol itu kali. Usaha bagang, Bang. Sorry. Tadi di mana Bang Kores tadi bawa ini paranormal keluaran 2218. Imamat 2023 itu. Paranormal itu keluaran 2218, para waria itu Imamat 2023. Para peramal. Jikalau engkau menyembah Allah lain itu loh. Oh, itu. Ya. Dari kemarin ini ngomong waria terus. Ini ada di Roma ini, di Roma ini, Roma. Roma apa? Ini apa? Apa Roma? Kenapa? Kenapa Roma? Roma yang penyanyi. Maksudnya Roma apa? Ayat 27. Iya, maksudnya konteksnya apa? Masalah-masalah waria ini dari kemarin Bang Sidik ini selalu bahas itu terus. Jangan-jangan mau ke sana Di kali. sini yang saya katakan ini bunuh di sini tadi sama Ibu Derni. Maksudnya di sini kalau memang sudah dibatalkan itu berarti karena sudah pembatalannya ini kalau dilihat dari Galatia 2:16, Ibrani 8:13, Efesus 2:15 sudah batal, berarti udah nggak pakai lagi nih. Kan gitu. Yang dibatalkan itu membunuh orang, tetapi di dalam Roma pasal 1 ayat 27 ini bahwa waria itu sebenarnya nggak dibenarkan. Oh ini nih, Ulangan 17:2-5. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Ilahmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Ilahmu dengan melangkahi perjanjiannya dan yang pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Itu sudah. Tolong yang itu jangan disebut WARI-nya ya. Pakai aja pelangi, itu nanti kena repot semua. Rokat juga nih, roku baru ini. Ya, sorry ya. Sorry bang. Tadi tadi Bang Kores itu apa ya, Bang Kores? Itu Ulangan 17:2-5 itu kalau menyembah ilah lain mati, hukum mati. Ulangan 17:2-5 sama Ulangan 13. Darah halal bukan Hukuman mati. Islam aja dihujat-hujat gitu kan. Ini Torah juga begitu isinya kok. Iya, Ulangan 17 ayat 2. Hukuman mati untuk penyembah berhala, itu judulnya. Kan gitu kan. Ya darah halal itu di kitab-kitab terdahulu tuh ada. Islam tuh begitu, sama. Ini apa ini pengikut agama lain juga ini Ulangan 13:16-11 ini. Apabila saudara laki-laki dan anak ibumu atau anak laki-laki atau anakmu, perempuan atau istrimu datanya. Yang saya ucapkan itu ada di Kisah Para Rasul. Bisa saya bukakan, cuman kan saat ini saya di jalan. Saya keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah. Teriak. Kisah Para Rasul itu tulisan siapa? Itu yang harus kamu tahu. Sementara Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Saya juga bisa menulis. Kata Bapak itu. Pintar bodoh-bodohin itu betul itu. Itu kata Bapak.
Yesus bisa Makanya datang saya kepada bilang tadi Bang siapa-siapa Ardi, aja. kalau Nggak ngomong mungkin sama dia orang bilang Bapa. nggak percaya nih saya tes. Nggak dewan tunggu. Gini loh. Di Coba Kisah saya Para tes Rasul kamu itu ada. sekali aja ya. Saya mau Sekarang, buktikan dia ini bentar dulu, saya ngomong dulu, Bang Ardi. menggunakan Kalau saya akal ngomong pikiran dulu. logika atau bukan. Nggak, tunggu sedikit aja, Sekarang saya belum Ya ngomong. saya cuma mau ngetes kamu, mau ngetes Ya. saja. Masih aktif nggak gitu akal pikiran dan logika yang sehat itu, oke? Saya sekarang mau tanya simpel aja. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1, 2. Iya, sama dengan berapa? 1 tambah 1, 2. Nah, bagus ini. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Berarti kalau Allah Bapa, Roh Kudus, Yesus Kristus itu sama dengan Kita tambah-tambahan apa ngomongin Tuhan? Jangan ketawa, baru aja bro. waras. Saya tanya balik. Oke. 1 kali 1 Enggak, berapa? tunggu dulu.